Semuanya tampak terdistorsi bagi pemuda berambut biru itu saat ia memandang sekeliling dengan kebingungan yang amat sangat. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di koridor rumah sakit ini. Sementara itu, seseorang berteriak putus asa memerintahkan pemberian oksigen tambahan. Seorang dokter memerintahkan para intern untuk tidak menghentikan kompresi dada pada pasien. Salah satu tangan pemuda itu terus menekan dada pria tersebut dengan sekuat tenaga. Terlihat jelas betapa besar usaha yang dilakukan pemuda berbaju biru itu demi menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, tokoh utama kita hanya berdiri memandangi seluruh kejadian yang terbentang di depan matanya. Ia lalu bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang sedang berjuang menyelamatkan pasien di atas berangkar itu, sebab entah mengapa pemuda berambut biru tersebut terasa sangat familiar baginya. Pada saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengejutkan, ekspresinya langsung berubah drastis. Ia melihat intern itu dengan raut wajah penuh tekad murni. Seorang dokter senior kemudian berteriak memerintahkan persiapan defibrilator pada 200 joule. Mereka segera menggunakan alat itu pada dada pasien untuk mencoba menghidupkannya kembali. Namun seorang asisten mengumumkan bahwa irama jantung pria itu belum kembali. Dan seketika setelahnya, monitor jantung menunjukkan garis datar, menandakan sudah terlambat. Tokoh utama kita terus menyaksikan semuanya dalam keadaan benar-benar tak berdaya. Dokter kepala tampak kecewa karena mereka gagal menyelamatkan pasien. Semua orang menghentikan pekerjaan mereka dan hanya menatap sosok yang terbaring di atas berangkar. Dengan ekspresi muram, dokter itu meminta semua menghentikan segala prosedur. Ia kemudian menatap yang lain dan secara resmi menyatakan waktu kematian pasien. Dokter itu menyebutkan nama pasien, Kim Jong-soo, dan menyatakan waktu kematian pada pukul 3.22 dini hari. Pemuda kita mendengar pengumuman bahwa pasien telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, salah seorang petugas medis menutupi tubuh pria itu dengan kain putih. Pada saat itulah penglihatan pemuda itu mulai terdistorsi dan aneh. Segala sesuatu di sekitarnya seolah larut saat ia menatap ke dalam kekosongan. Tiba-tiba ia tersentak bangun di dalam kereta yang penuh sesak penumpang. Kereta melanjutkan perjalanannya dengan normal di atas rel. Ia bertanya pada diri sendiri, apa mungkin ia tertidur tanpa sadar? Ia menepuk-nepuk pipinya pelan untuk menyadarkan diri karena hari ini akan sangat sibuk. Kemudian ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sesuatu. Dengan senyum tipis, ia menarik kartu identitas medisnya. Badge itu bertuliskan Dr. Shin Son-han dari Rumah Sakit Universitas Yonguk. Shin-son lalu teringat bahwa sejak kecil ia sangat mahir menggunakan pisau. Orang tuanya pulang sambil memanggil namanya, mengatakan mereka sudah menunggu lama. Ibunya menemukannya di dapur dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Si kecil Xian berbalik sambil tersenyum, memegang pisau yang berlumur darah. Ibunya menjerit bertanya mengapa ia memegang pisau. Ayahnya buru-buru datang. Namun begitu melihat meja dapur, ekspresi ketakutan mereka langsung lenyap. Anak kecil itu telah memotong ikan dengan sempurna seperti koki profesional. Ayahnya langsung menyatakan bahwa Xian Han adalah seorang jenius yang akan mewarisi restoran keluarga. Maka ia pun tumbuh dengan keyakinan bahwa ini adalah takdirnya. Namun sesuatu mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Di televisi sedang ditayangkan wawancara dengan dokter bedah terbaik Korea, Profesor Byu Shin. Sang profesor menunggu dengan sikap tenang dan serius untuk pertanyaan terakhir pewawancara. Reporter itu bertanya apa saran yang akan diberikan kepada para pelajar yang bercita-cita menjadi seperti beliau. Dr. Byu berhenti sejenak sebelum menjawab. Dengan rendah hati ia berkata bahwa ia belum menganggap dirinya dokter bedah hebat, jadi ia tidak yakin apa yang harus dikatakan. Si kecil mendengar reporter menyebut bahwa dokter itu dipuji memiliki tangan seorang dewa. Namun Profesor Byu bersikeras bahwa ia masih memiliki jalan panjang dalam karirnya. Ia lalu menyebut sebuah pepatah Eropa kuno yang sudah ada lebih dari 200 tahun. Menurut dokter itu, ada 3 hal yang diperlukan untuk menjadi dokter bedah unggul. Pertama, seorang dokter bedah harus memiliki mata elang. Kedua, ia harus memiliki tangan seorang wanita agar lembut dan teliti dalam prosedur. Dan terakhir, ia harus memiliki keberanian hati singa. Dokter itu menjelaskan bahwa dibutuhkan pengamatan tajam seperti elang pemburu. Anak itu terpikat mendengar bahwa seseorang juga harus lembut seperti tangan seorang wanita. Sekaligus, sang dokter berbicara tentang tekad tak kenal takut dan gagah seperti singa. Mata kecil Xian Han berbinar penuh inspirasi dari kata-kata pria itu. Memandang Byu Shin di layar, ia berpikir betapa luar biasanya orang itu. Pada saat itulah ia merasa menemukan seberkas cahaya dalam masa kecilnya yang agak tersesat. Ia teringat sebuah pepatah bahwa siapapun yang menemukan cahaya dalam kegelapan akan berjalan menuju cahaya itu sepanjang hidupnya. Dan inilah cahayanya, tujuan barunya. Pemuda itu berteriak pada ayahnya bahwa ia akan menjadi dokter. Namun sang kepala keluarga langsung menolak, membuat anak itu terpana. Ia menuntut penjelasan mengapa, mengatakan ayahnya seharusnya senang.
Ayahnya bertanya apakah anaknya sadar keluarga mereka jenis apa. Ia menjelaskan bahwa mereka telah menjadi pedagang sejak zaman Joseon dan sudah berbisnis selama 30 tahun. Ayahnya membanggakan 12 penampilan di televisi yang menunjukkan ketenarannya. Ia juga menyebut ribuan ulasan dan hampir sempurna rating restoran mereka, dengan bangga memamerkan restoran sashimi keluarga Shin yang terkenal dan sukses. Ia berkata takdir anaknya adalah menggenggam pisau sashimi, bukan menjadi dokter. Sang ayah menegaskan bahwa Xian dilahirkan untuk ini dan harus menggunakan bakatnya untuk bisnis. Namun pemuda itu membalas bahwa ia ingin menyelamatkan orang dengan pisau, bukan memotong ikan. Tetap saja jawaban ayahnya adalah tidak yang tegas dan keras. Anak itu frustrasi, menyatakan ia belajar keras untuk menjadi dokter. Ayahnya lalu mengungkap bahwa justru itulah masalahnya, membuat anaknya bingung. Dengan jujur kejam ia berkata bahwa Xian mewarisi sifatnya dan tidak berbakat secara akademik. Ia meminta maaf, mengatakan keluarga mereka tidak punya otak untuk itu, jadi tidak mungkin. Ia lalu menyuruh anaknya menghentikan kebodohan ini dan menunjukkan ikan langka untuk diolah. Namun anak itu menolak dan dengan geram menyapu ikan itu menjauh. Ia berteriak bahwa ia akan terus mencoba sampai berhasil, berapa kali pun diperlukan. Lalu dengan keterampilan hebat ia menyajikan sepiring sashimi yang sempurna dan mengilap. Segera setelah itu ia melempar sarung tangannya ke lantai dan berlari keluar, menyatakan ia akan menjadi dokter. Namun kenyataan keras, nilai-nilainya buruk, yang diam-diam membuat ayahnya senang. Meski begitu pemuda itu menolak menyerah dan belajar dengan tekad kuat untuk masuk perguruan tinggi. Di tengah belajar, kakak perempuannya masuk meminta ia menjahit roknya. Ia mengeluh tapi akhirnya menjahit rok itu dengan keterampilan mengagumkan. Setelah selesai ia mengusir kakaknya karena harus kembali ke buku. Waktu berlalu dan setelah segala usaha, ia akhirnya memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi, namun ditolak dan ayahnya merayakan dengan memainkan pisau di belakangnya. Tak gentar, pemuda itu mulai belajar untuk percobaan kedua. Dan sekali lagi ditolak sementara ayahnya membuat pertunjukan sirkus untuk mengejeknya. Pada percobaan ketiga ia belajar hingga larut malam karena menyerah bukan pilihan. Dan setelah segala kerja keras serta dedikasi, akhirnya sesuatu berubah. Spanduk ucapan selamat terpasang di depan restoran keluarga merayakan penerimaannya. Pada percobaan ketiga ia berfoto bersama keluarga di kampus universitas. Dengan topi toga di tangan, ia tersenyum, akhirnya menjadi mahasiswa kedokteran. Ia percaya jika semuanya berjalan lancar, ia akan menjadi dokter hebat. Atau begitulah yang ia pikirkan, hingga ia menemukan kampus ditutup dan dipenuhi demonstrasi. Pemuda itu ambruk berlutut, tak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Kecewa berat, ia memutuskan akan menghabiskan sisa hidup hanya mengolah ikan. Namun waktu berlalu dan takdir punya rencana lain bagi pemuda kita. Bertahun-tahun kemudian ia berdiri di depan rumah sakit Universitas Yonguk yang megah. Kampus itu memang tutup, tapi ia lulus ujian lisensi dan menjadi intern di sana. Ini adalah salah satu dari 5 rumah sakit terbesar di Korea dengan reputasi luar biasa. Tempat ini sangat besar, melayani lebih dari 8.000 pasien rawat jalan setiap hari. Karena itu tim medisnya berjumlah ribuan orang. Dan alasan terbesar ia memilih rumah sakit ini adalah karena idolanya, Profesor Byu Shin, pernah bekerja di sini. Dengan tatapan penuh tekad ia tahu perjalanan menjadi dokter impiannya baru saja dimulai. Shinson kemudian berjalan menyusuri koridor rumah sakit, siap menjalani hari pertamanya. Seorang perawat memanggilnya, meminta pemeriksaan elektrokardiogram pada pasien dengan nyeri dada. Tugas semacam ini biasa bagi intern, jadi ia segera bergerak. Dengan hasil di tangan, ia mulai menganalisis irama jantung pasien. Shinson menyadari hasil tes hari ini sedikit berbeda dari kemarin. Ia lalu memberitahu perawat bahwa dokter penanggung jawab perlu diberitahu. Dokter muda itu menjelaskan sepertinya ini fibrilasi atrium dan perlu diperiksa. Perempuan itu memujinya karena sangat teliti, mengatakan ia pasti akan disukai semua orang. Intern itu tertawa sederhana dan berkata ia sangat berharap begitu. Tiba-tiba sekelompok dokter senior mendekat dan bertanya mengapa mereka mengobrol. Yang tampak sebagai pemimpin adalah Kim Bomu, residen yang dikenal sebagai Kim Si Cobra. Shinson segera membungkuk dan menyapa Dr. Kim Su. Salah satu dokter lain berbisik bahwa anak baru itu dari Universitas Oun. Mereka lalu mencibir, menyebut itu perguruan tinggi kelas 3 yang bangkrut karena korupsi. Residen itu menatap ke bawah pada pemuda itu dengan ekspresi penuh penghinaan dan penilaian. Shinson menjadi gugup, tak tahu harus berbuat apa. Si Cobra lalu bertanya apakah ia sudah memeriksa pasien di kamar 175. Dokter muda itu mengiyakan dan menyerahkan clipboard berisi hasil pemeriksaan. Namun Kim juga meminta catatan malam sebelumnya yang segera diserahkan. Ia menjelaskan bahwa kemarin iramanya normal, tapi hari ini berubah menjadi fibrilasi atrium. Ia mengulang bahwa sepertinya tidak serius,
tapi sebaiknya diperiksa. Seketika intern itu merasakan aura dingin dan bertanya-tanya apakah ia melakukan kesalahan. Residen itu lalu bertanya namanya, dan pemuda itu menjawab, Shinson. Yang mengejutkan, Dr. Kim hanya berkata, bagus. Ia memuji karena terorganisir dan memeriksa hasil sebelum melaporkan. Pemuda itu merasa lega, berpikir persiapannya terbayar. Ia tahu membuat kesan baik sangat penting karena residen adalah yang pertama menilainya. Dr. Kim melanjutkan dengan raut sangat serius. Ia berkomentar bahwa seseorang dari perguruan tinggi yang sudah tutup harus bekerja jauh lebih keras untuk bisa berada di sini. Ia lalu menyuruh intern itu bekerja keras dan belajar sebanyak mungkin sebelum pergi. Saat itu Shinson mengerti bahwa Kim tidak percaya ia punya peluang bertahan di rumah sakit ini. Residen itu mengatakan meski nilai akhirnya menentukan segalanya, sudah fakta bahwa orang luar tidak bertahan lama di sini. Namun intern itu menjawab bahwa ia sudah siap menghadapi tantangan ini, membuat Kim sedikit terkejut. Dr. Kim lalu menyesuaikan kacamatanya dan menyebut kemungkinan tipis. Ia bilang mungkin jika anak baru ini terpilih sebagai intern terbaik tahun ini, ia punya kesempatan. Tokoh utama kita menjadi termenung mendengar tentang gelar intern terbaik tahun ini. Itu adalah penghargaan bergengsi yang hampir pasti menjamin ia bisa bertahan. Dokter lain mencibir, mengatakan belum pernah ada orang luar yang memenangkan penghargaan itu. Bagaimanapun, Kim berkata peluangnya ada dan menyuruh pemuda itu memberikan yang terbaik sebelum berjalan pergi. Dokter muda itu membungkuk mengucapkan terima kasih atas sarannya. Membara karena sikap elitisme itu, ia bersumpah akan bertahan di rumah sakit ini apapun biayanya. Dan suatu hari ia tahu ia akan berada di foto grup dokter-dokter terpenting rumah sakit. Tujuan utamanya adalah diakui sebagai dokter unggul, sama seperti Profesor Byushin. Saat itu pula seorang kolega memanggil namanya dan mendekat di koridor. Perempuan itu melambai sambil tersenyum, bertanya apakah ia sudah makan siang. Ia menjawab sebentar lagi, dan perempuan itu bilang ia harus menyelesaikan beberapa hal dulu. Ia mengeluh masih ada 5 formulir persetujuan operasi yang perlu ditandatangani. Melihat kesulitannya, Shinson menawarkan diri mengumpulkan beberapa tanda tangan untuk membantu. Perempuan itu girang dan terkejut dengan bantuan tak terduga dari rekannya. Ia berterima kasih berulang kali, menyebutnya penyelamat sambil menyerahkan dokumen. Dokter itu bilang nanti ia traktir kopi lalu bergegas pergi dengan wajah ceria. Dengan senyum, Shinson mengambil kertas-kertas itu untuk membantu koleganya. Ia mulai memeriksa formulir untuk melihat pasien mana saja. Saat membaca salah satu nama, ia terhenti pada Kim Jong-soo. Ekspresinya langsung berubah karena teringat sesuatu yang penting. Dalam mimpinya ia menyaksikan dokter menyatakan waktu kematian pasien bernama Kim Jong-soo. Nama yang sama persis dengan yang ia dengar dalam mimpi aneh itu, dan ia ingat waktu yang diumumkan adalah pukul 3.22 dini hari. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir ini pasti hanya kebetulan. Menggelengkan kepala ia menuju kamar pasien untuk mendapatkan tanda tangan. Membuka tirai ia memanggil Tuan Kim Jong-soo dan meminta tanda tangannya. Dan di atas ranjang, ia melihat seorang pria duduk bersama wanita yang lebih muda. Namun begitu matanya mendarat pada wajah pasien, ia benar-benar terkejut. Rambut abu-abu, mata cekung dalam, kulit gelap, semuanya identik. Ia yakin ini orang yang sama yang ia lihat dalam mimpi. Dokter muda kita tidak lagi ragu bahwa ini pasien yang sama. Dan papan nama di ranjang mengkonfirmasi nama pasien memang Kim Jong-soo. Wanita di sampingnya lalu bertanya apa yang dilakukan dokter di sana. Pemuda itu sempat membeku, tergagap sebelum bisa menjawab. Ia lalu mengumpulkan diri dan menjelaskan bahwa ia datang untuk membahas prosedur hari ini. Ia bertanya-tanya apakah nama dan penampilan yang identik ini hanya kebetulan besar. Putri pasien menarik perhatiannya dan ia menoleh. Dengan wajah cemas wanita itu bertanya apakah ayahnya akan baik-baik saja. Ia menunjuk bagian formulir yang menyatakan ada kemungkinan tidak selamat. Dokter muda itu memberikan senyum menenangkan, menjelaskan bahwa mereka mencantumkan bahkan kemungkinan sekecil apapun. Ia menjelaskan prosedur itu dilakukan lebih dari 10 kali sehari dan semua baik-baik saja. Ia lalu menjamin kemungkinan insiden hampir nol, yang membuat wanita itu tenang. Dengan percaya diri, ia menyatakan bahwa hanya dokter-dokter terbaik di Korea yang bekerja di sini. Putri pasien tampak jauh lebih lega setelah mendengar kata-katanya. Ia lalu menoleh pada ayahnya, menyuruhnya tidak takut sementara dokter itu keluar dari ruangan. Intern itu berbalik dengan senyum penuh percaya diri sebelum menutup pintu. Waktu berlalu dan malam turun di rumah sakit universitas yang besar dan megah. Sudah pukul 20 malam dan Shinson kelelahan, akhirnya melihat akhir shiftnya, tapi ia ingat ia bertugas malam, jadi pekerjaannya belum selesai. Ia bergegas ke ruang istirahat untuk bersiap menghadapi malam panjang. Di sana ia membasuh wajah dengan air untuk mengusir kantuk dan tetap waspada. Untuk menjaga fokus,
Ia mulai mengangkat beban berat di gym ruang on-call. Dokter muda itu memaksakan diri keras untuk mempertahankan kekuatan dan stamina. Jelas ia sangat serius menjaga kondisi fisik, bahkan saat kelelahan. Intern lain, Kim Junwook, melihatnya dan bertanya apakah ia sedang berolahraga. Dengan senyum Junwook berkata ia tidak bisa melewatkan latihan atau ototnya akan hilang. Junwook mengomentari bahwa temannya tampak kacau dan Shinson ambruk di ranjang sambil mengeluh tentang pekerjaan. Saat mengangkat beban, rekannya bertanya apakah ia pernah mendengar cerita tertentu, dan ia bertanya cerita yang mana. Junwook menyebut tradisi bahwa selalu ada insiden serius saat intern baru datang. Temannya berharap shift tenang, dan tokoh utama setuju. Namun dokter muda itu tetap di ranjang. Pikirannya terpaku pada sesuatu yang sangat mengganggu. Ia teringat bahwa dalam mimpinya pasien Kim Jong-soo meninggal, dan ia takut itu akan menjadi kenyataan. Ia lalu duduk tegak, menyuruh diri sendiri tidak mempercayai pikiran absurd itu. Meski begitu kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya saat menatap kosong. Tiba-tiba intern itu melompat dari ranjang dengan ekspresi tekad luar biasa. Ia buru-buru mengambil jas lab sementara temannya memandang bingung. Junwook bertanya apakah ia mau belajar dan Shinson menjawab ia hanya perlu meneliti satu hal kecil. Rekannya terkejut melihat ia membaca buku tentang penyakit jantung. Shinson berpikir dalam hati bahwa ia harus mempersiapkan kemungkinan 1 dalam sejuta itu. Waktu terus berjalan dan jam dinding menunjukkan malam semakin larut. Sementara itu teman sekamarnya tidur nyenyak di ranjang atas, mendengkur keras. Namun tokoh utama tetap di meja, belajar tanpa istirahat sedikitpun. Ia begadang semalaman, fokus pada buku-bukunya demi siap menghadapi keadaan darurat apapun. Pemuda itu meregangkan tubuh, mengeluh betapa sulit belajar setelah lama tidak melakukannya. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi keras dari speaker, memanggil resusitasi. Kode itu untuk lantai 17, dan kedua intern bersiap berlari. Intern itu berteriak menyuruh temannya berlari, dan mereka berdua melesat menyusuri koridor rumah sakit. Ini adalah keadaan darurat paling kritis, di mana nyawa pasien tergantung di ujung benang. Kolega perempuan mereka kemudian tiba sambil berlari dan berteriak minta ditunggu. Tokoh utama langsung mengenalinya dan memanggil namanya, sedikit terkejut. Ia bertanya tentang daruratnya, tapi perempuan itu tidak tahu siapa yang mengalami henti jantung. Begitu pintu lift terbuka, mereka semua berlari menuju ruangan, namun dokter senior tiba-tiba muncul dan langsung memarahi mereka di tempat. Ia menegur bahwa nyawa seseorang dipertaruhkan dan mereka terlalu lama sampai. Mereka semua meminta maaf, dan dokter itu memerintahkan mereka bergantian melakukan kompresi dada. Kompresi jantung itu harus dilakukan minimal 30 menit tanpa henti. Salah satu intern mulai melakukan CPR pada pasien dengan sekuat tenaga. Namun begitu melihat wajah pria itu, tokoh utama kita benar-benar membeku di tempat. Pasien dalam kondisi kritis itu tak lain adalah Kim Jong-soo, pria dari mimpinya. Ia bertanya-tanya apakah mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Salah satu dokter berteriak menyuruh mengisi daya defibrilator ke 200 joule segera. Mereka lalu memberikan kejutan listrik pada dada pasien untuk mencoba menghidupkan kembali jantungnya. Ketika tidak berhasil, dokter memerintahkan mengisi ulang alat itu. Kejutan kedua diberikan pada dada pria itu demi menyelamatkannya. Seorang asisten mengumumkan bahwa irama jantung pria itu akhirnya kembali normal. Monitor berbunyi bip, menandakan vitalnya stabil dan keadaan darurat selesai. Dengan situasi terkendali, semua dokter tampak jauh lebih lega meski kelelahan. Namun Dr. Kim dengan ekspresi marah berteriak menyuruh para intern mendengarkan. Ia menegur bahwa semakin lambat mereka sampai, semakin sedikit waktu untuk menyelamatkan pasien. Ia lalu mengadakan kuis dadakan bertanya tentang frekuensi penggunaan ambu bag yang benar. Intern lain lumpuh, ragu-ragu karena tidak tahu jawaban pasti. Dokter itu memandang mereka dengan tatapan menghina karena tidak bisa menjawab cepat. Melihat ini, Shinson berpikir keadaan tidak bisa dibiarkan begini. Ia mengangkat tangan dan menjawab bahwa ventilasi harus dilakukan setiap 6 detik. Dr. Kim menatapnya dengan ekspresi tegas, mendengarkan jawaban pemuda itu. Intern muda itu melanjutkan penjelasan meski merasakan tekanan. Ia menegaskan bahwa ventilasi harus dilakukan secara tepat setiap 6 detik. Residen itu menguji pengetahuannya lagi dengan pertanyaan teknis lain, tapi pemuda itu menjawab benar bahwa tekanan harus di atas 20 mm. Tanpa jeda dokter bertanya tentang dosis obat, mengejutkan yang lain. Shinson lalu menjelaskan bahwa dosis awal adalah 300 mg diikuti 150. Dr. Kim terdiam sejenak hanya menatap intern itu. Dengan senyum tipis ia berkata setidaknya ada satu yang tampak memperhatikan. Pemuda itu berpikir ia hanya tahu jawabannya karena mimpi itu terus berputar di kepalanya sepanjang hari. Residen itu lalu menoleh pada yang lain, memarahi mereka karena bahkan tidak tahu dasar-dasarnya. Ia berteriak pada lulusan Yongguk yang malu karena dikalahkan anak baru.
Intern lain tampak terpuruk setelah teguran memalukan dari Dr. Kim. Dengan marah dokter itu berteriak bertanya apa yang masih mereka lakukan di situ dan menyuruh semua keluar. Saat berjalan pergi, seorang kolega berkomentar bahwa berkat Shinson mereka terhindar dari omelan lebih parah. Temannya lalu mengeluh tentang sifat buruk Dr. Kim, bersumpah tidak akan pernah masuk penyakit dalam. Namun berbeda dengan mimpi, pasien kini stabil. Meski begitu Shinson merasa ada bagian penting yang hilang. Ia ingat bahwa dalam mimpi buruknya Tuan Kim Jong-soo meninggal pada pukul 3.22. Melihat jam di ponselnya, sekarang baru pukul 2.40 dini hari. Pemuda itu lalu menyadari bahwa waktu kematian dalam mimpinya adalah tepat pukul 3.22. Penglihatan aneh itu sudah menjadi kenyataan sekali dengan henti jantung pasien. Jika mimpi itu terulang dalam 40 menit lagi, pasien Kim Jong-soo akan hilang. Dengan kesadaran itu, ia berhenti melangkah dan menyuruh rekan-rekannya pergi duluan. Ia berbalik berlari, mengatakan ada sesuatu tentang pasien yang sangat mengganggunya. Kolega perempuannya memutuskan ikut bersamanya, bertanya apa yang begitu aneh. Keduanya lalu berlari dengan panik menyusuri koridor rumah sakit untuk memeriksa kondisi pria itu. Begitu tiba, mereka menemukan pasien sedang tidur nyenyak di kamarnya. Pemuda itu bertanya apakah ia melihat sesuatu yang tidak biasa dan perempuan itu mencoba mengingat. Ia lalu teringat pernah lewat di depan pasien tadi di koridor rumah sakit. Dokter itu bilang saat itu pasien berbau sangat kuat rokok. Dokter muda terkejut dan bertanya apakah ia yakin dengan bau itu. Ia mengiyakan, menambahkan bahwa ia merasa aneh tapi lupa karena kesibukan kerja. Shinson berpikir meski merokok tidak langsung mematikan, kecanduan pasien ini sangat mengkhawatirkan. Intern itu lalu bertanya-tanya seberapa banyak pria itu merokok setiap hari. Dengan itu, ia dan koleganya memeriksa catatan pasien di komputer kamar. Dalam riwayatnya, mereka menemukan bahwa pria itu merokok setara 80 bungkus per tahun. Jumlah merokok yang luar biasa itu membuat kedua dokter muda terpana. Melihat data tersebut, Shinson menyadari kondisi pasien sangat rapuh. Selain merokok berat, ia juga punya hipertensi, diabetes, dan faktor risiko lain, serta efisiensi pompa jantungnya hanya 35%. Temannya berkomentar akan lebih mengherankan jika tidak ada komplikasi setelah operasi. Intinya, arteri koroner pasien menyempit dan gagal memasok darah cukup. Prosedur yang dilakukan adalah memasang stent logam untuk melebarkan pembuluh darah itu. Jadi ia bertanya pada diri sendiri bagaimana pasien bisa memburuk padahal tampak sudah pulih. Pemuda itu mulai panik, dengan putus asa mencoba mengingat detail lain dari mimpi anehnya. Tiba-tiba ia mengacak rambutnya dan satu kata muncul di benaknya. Ia teringat fibrilasi yang tidak merespons kejutan listrik maupun obat. Jika itu terjadi, peluang pasien tidak selamat sangat tinggi. Ia lalu menunjuk monitor dan bilang irama elektrokardiogram terlihat aneh. Gelombang di layar berubah halus dengan sedikit noise tak biasa. Koleganya tidak sepenuhnya paham tapi setuju tampak sedikit abnormal. Dengan itu pemuda itu berlari keluar memperingatkan semua bahwa pasien dalam bahaya besar. Rekan kerjanya terpana dan bertanya apakah ia serius. Mereka lalu masuk ruang staf di mana Dr. Kim berteriak marah. Apa? Residen itu murka, mengatakan ia baru saja memuji anak baru ini dan sekarang ia berani mengajarnya. Pemuda itu langsung meminta maaf, berusaha menjelaskan bukan itu maksudnya, tapi Dr. Kim menatapnya tajam, bertanya bagaimana seorang intern berani memberi saran pada residen. Tokoh utama kita terdiam, jelas terguncang oleh reaksi atasannya. Residen itu terus menatapnya dengan amarah dan penghinaan murni. Ia lalu berdiri dan menusuk bahu intern itu dengan jari secara paksa. Ia berteriak di wajah pemuda itu bahwa tugas intern hanyalah mengikuti perintah. Intern itu merasa menyesal, berpikir seharusnya ia diam saja karena tidak bisa melihat masa depan. Tapi ia teringat apa yang dipertaruhkan dan menutup mata sejenak. Sesaat kemudian ia membukanya lagi. Ekspresinya penuh tekad. Mengejutkan, dokter itu menyuruh pemuda itu melanjutkan dan menyatakan pendapatnya. Ia lalu bertanya apakah anak baru ini tipe yang mengangkat masalah tanpa solusi. Residen itu mengejek, bertanya apakah ia mulai gentar dengan tanggung jawabnya. Menyadari sudah tidak bisa mundur, pemuda itu memutuskan tidak akan menyerah. Dengan keyakinan penuh, ia menyatakan bahwa menurutnya pasien mungkin perlu ECMO. Dr. Kim terkejut dan mengulang kata ECMO, tidak mengerti saran itu. Ini adalah mesin yang berfungsi sebagai jantung luar, dianggap langkah terakhir. Residen itu terdiam, bertanya-tanya apa yang dipikirkan intern ini. Pemuda itu menjelaskan bahwa ECMO terkenal menyelamatkan banyak nyawa selama pandemi. Residen itu berteriak bahwa mesin itu bukan obat ajaib, melainkan langkah putus asa terakhir. Tapi intern itu bersikeras kondisi pasien bisa berujung fibrilasi refraktar. Dr. Kim tertawa sinis atas keberanian anak baru di depannya. Ia bertanya apakah pemuda itu benar-benar percaya fibrilasi akan kembali setelah pasien sudah pulih.
Dengan keyakinan mutlak dokter muda menjawab, "Ya," dan berpikir dalam hati, "Yah, sudah tamat karierku." Ia tahu setelah menantang residen, penilaiannya langsung hancur. Pemuda itu sedikit terkejut dengan reaksi atasannya saat itu, tapi Dr. Kim mengakui kemungkinan yang ia angkat bukan sepenuhnya mustahil. Dengan itu, ia mengambil ponsel untuk menelepon seseorang dan menangani situasi. Residen itu menelepon Dong Se yang juga bertugas. Sementara itu tokoh utama kita dan koleganya hanya bisa memandang bingung total. Kita lalu melihat unit perawatan intensif rumah sakit yang lengkap dan siap. Pasien Kim Jong-soo kini dipindah ke ICU untuk pengawasan lebih ketat. Dokter itu bilang ia sudah memindahkan pasien dan bertanya apakah intern itu puas sekarang. Dengan senyum lega pemuda itu mengucapkan terima kasih atas bantuan dan pengertian residen. Atasannya bilang ia belum pernah bertemu intern seperti ini dan ia akan ingat namanya. Ia lalu memanggil pemuda itu dengan nama lengkap, Dr. Shin San-han, dengan ekspresi serius. Setelah menyampaikan maksudnya, residen itu berbalik dan pergi, meninggalkan keduanya di sana. Kolega tokoh utama menghela napas panjang penuh lega. Koleganya sangat terkesan, bilang ia luar biasa dan sangat berani. Pemuda itu mengaku tidak tahu dari mana keberanian itu datang dan ia kini pasti dalam masalah besar. Tapi dokter itu bersikeras meski begitu ia menangani situasi dengan sangat baik. Ia lalu menambahkan bahwa pemuda itu tampak seperti dokter sungguhan. Dengan senyum agak malu-malu tokoh utama kita hanya mengucapkan terima kasih atas pujian itu. Sementara itu monitor jantung pasien terus menunjukkan pembacaan stabil. Kedua intern berjaga di sisi ranjang Tuan Kim di ICU. Jam menunjukkan pukul 3.02 dini hari dan semuanya tampak tenang. Pemuda itu berpikir menurut mimpinya keadaan darurat kedua seharusnya terjadi sebentar lagi. Rekan kerjanya tertidur karena kelelahan. Kepalanya bersandar di bahu pemuda itu. Tiba-tiba tokoh utama merasakan getaran aneh menjalar di tubuhnya. Dokter itu tersentak bangun, mengelak bahwa ia tidak tidur sambil merasakan nyeri kecil. Ia bilang perempuan itu kelelahan dan menyarankan mereka kembali ke ruang on-call. Pemuda itu bilang mereka sudah cukup memantau dan mungkin ia khawatir berlebihan. Tapi saat melirik keranjang, ia menyadari ada yang sangat salah. Wajah kedua intern berubah karena panik luar biasa. Putri pasien berlari masuk berteriak bahwa itu fibrilasi ventrikal. Dengan itu alarm darurat kembali berbunyi keras di seluruh rumah sakit. Wanita itu menangis memanggil dokter, tapi tokoh utama kita membeku, tak bisa bereaksi. Tapi lalu ia seperti tersadar dari trance dan langsung bergerak memulai prosedur. Ia berteriak pada koleganya Yansio untuk mengambil ambu bag dan perempuan itu segera menurut. Saat menekan dada pasien, ia menyadari isi mimpinya benar-benar nyata. Pemuda itu diliputi keputusasaan. Tak tahu bagaimana memproses mimpi buruknya menjadi kenyataan. Dokter senior berlari masuk membantu keadaan darurat. Mereka bertanya apa yang terjadi dan seorang dokter memberitahu itu fibrilasi. Dengan itu mereka bergantian melanjutkan kompresi. Residen lalu mengambil alih kompresi dada dengan seluruh pengalamannya. Tokoh utama kita lalu menyadari segalanya berlangsung persis seperti dalam mimpinya. Perintah, gerakan, bahkan teriakan identik dengan mimpi buruk itu. Adegan yang ia bayangkan di pikiran berulang tepat di depannya hingga detail terkecil. Salah satu dokter memperingatkan masih fibrilasi dan menyuruh menghentikan kompresi. Mereka mengisi defibrilator ke 200 joule dan memberikan kejutan pada pasien. Ia lalu menyadari jika ini berlanjut, Tuan Kim Jong-soo tidak akan selamat. Pria yang terbaring di ranjang itu tidak punya banyak waktu lagi. Jika tidak ada perubahan dan di luar ruangan putri pasien menangis putus asa demi nyawa ayahnya. Gambar dari mimpinya dengan semua orang berdiri di sekitar tubuh membanjiri pikirannya. Ia merasa tak berdaya berpikir ia gagal mengubah masa depan dengan apa yang ia tahu. Tiba-tiba tokoh utama berteriak menyuruh semua minggir. Tim bedah berlari masuk membawa troli peralatan darurat. Dokter muda merasa lega luar biasa. Harapan terakhir pasien baru saja tiba. Pemimpin tim mereka adalah spesialis bedah toraks Se Yuju. Masuk ke ruangan ia langsung bertanya sudah berapa lama berlangsung. Pemuda itu cepat menjawab sudah 12 menit dalam 6 siklus. Dr. Song mengumumkan ia akan menggunakan kedua arteri femoral dan menyuruh semua mundur. Dengan itu kain bedah hijau dengan 2 lubang diletakkan di atas kaki pasien. Kain steril menutupi bagian bawah tubuh pria itu untuk prosedur. Tim lalu mengambil posisi untuk mulai memasang alat ECMO. Dokter bedah memulai prosedur dengan presisi, memastikan keamanan vena. Menggunakan jarum suntik ia menusuk kulit pasien untuk menemukan titik yang tepat. Darah mulai mengisi jarum suntik, menandakan ia menemukan vena. Asisten menyerahkan kawat pemandu kepadanya agar ia melanjutkan. Dengan sangat hati-hati ia memasukkan kawat pemandu untuk mengarahkan kateter menuju jantung. Seorang dokter mengonfirmasi di ultrasound bahwa kawat sudah masuk vena. Setelah mengamankan vena,
Ia membersihkan area untuk langkah bedah berikutnya. Dokter bedah lalu mengumumkan fase berikutnya adalah menemukan arteri untuk ECMO. Tokoh utama kita memandang semuanya dengan wajah campur kagum dan terkejut. Tapi saat mencoba menemukan arteri, jarum suntik tiba-tiba berhenti menarik darah. Salah satu asisten menjadi gugup, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia memberitahu dokter bedah bahwa jarum tidak lagi menarik darah. Ia segera memerintahkan menghentikan kompresi dada. Ia menyuruh asisten menarik jarum perlahan untuk menemukan arteri. Darah mulai mengisi jarum lagi, menandakan masalah teratasi. Dokter bertanya apakah sudah dapat, dan asisten mengangguk mengiyakan. Dengan kawat pemandu yang kini telah berada di dalam arteri, tim dapat melanjutkan prosedur. Asisten mengumumkan bahwa kawat pemandu sudah masuk, dan dokter bedah melanjutkan pekerjaannya. Setelah semuanya berada pada posisinya, ia akhirnya mengaktifkan mesin ECMO untuk pasien. Darah mulai bersirkulasi melalui pompa mesin sebagaimana mestinya. Kemudian terlihat darah mengalir melalui selang perangkat tanpa hambatan apapun. Darah yang telah dioksigenasi mulai mengalir kembali ke dalam tubuh pasien. Mesin berfungsi dengan sempurna. Prosedur tersebut berhasil. Seorang dokter memastikan aliran darah baik dan tidak terjadi resirkulasi. Dengan bantuan ECMO, pernapasan pasien menjadi normal dan kondisinya stabil. Dokter bedah kemudian mengucapkan selamat kepada semua orang atas kerja cepat dan luar biasa mereka. Sian kita dan rekannya menghela napas penuh lega dan kelelahan. Tiba-tiba, jam dinding menarik perhatiannya dan ia terkejut. Tepat pukul 3.22 dini hari, waktu yang sama dengan waktu kematian dalam mimpinya. Namun kali ini, pasien Kim Jong tidak meninggal dunia dan tetap hidup di tempat tidur. Nyawanya terselamatkan berkat ECMO yang berfungsi sebagai jantung kedua. Dokter Kim bergegas masuk ruangan sambil bertanya apa yang terjadi. Seorang dokter menjelaskan bahwa irama jantung pasien tidak kembali, sehingga mereka harus menggunakan ECMO. Dokter bedah kemudian mengungkapkan bahwa Dokter Kim Bum Sulah yang meminta prosedur tersebut. Residen tampak sedikit bingung karena ia tidak ingat meminta hal itu. Dokter lain kemudian mengucapkan selamat kepada Kim atas pekerjaan yang sangat baik, membuatnya terdiam. Sian kita tersenyum sambil berkata, "Itu sangat dekat, seperti yang kukira." Setelah semua keramaian reda, area tunggu rumah sakit kini kosong dan sunyi. Pemuda itu mengambil beberapa koin untuk membeli minuman dari mesin penjual otomatis. Sambil berdiri di sana, ia merenungkan segala yang terjadi pada malam yang gila itu. Ia bertanya-tanya apakah yang dilihatnya dalam mimpi benar-benar sekilas masa depan. Rekannya kemudian muncul dan bertanya apakah ia baik-baik saja, karena wajahnya terlihat agak pucat. Ia tertawa sambil berkata bahwa ia hanya menggunakan kantong ambu, jadi ia merasa baik-baik saja. Kemudian ia bertanya bagaimana ia bisa tahu pasien akan mengalami fibrilasi lagi. Pemuda itu kehilangan kata-kata karena ia tidak bisa menceritakan tentang mimpinya. Dengan senyum canggung, pemuda itu menjawab bahwa itu hanya firasat. Ia memberikan tatapan skeptis, seolah tidak mempercayai jawabannya. Tiba-tiba Dokter Kim muncul dari belakang mereka, membuat keduanya terlonjak. Ia menyuruh pemuda itu minggir jika tidak akan membeli minuman. Sebuah kaleng kopi jatuh dari mesin setelah residen membayar. Dokter itu mengambil minuman tersebut dan menyerahkannya kepada Sian kita. Ia mengakui bahwa intern tersebut punya pendapat yang benar dan pada akhirnya melakukan hal yang tepat. Menurut residen, memindahkan pasien ke ICU adalah langkah cerdas, tetapi ia memperingatkan pemuda itu agar tidak sombong, karena itu hanya keberuntungan pemula. Dokter muda itu terkejut menerima minuman dari atasannya. Dengan senyum tipis, Dokter Kim berkata bahwa ia melakukan pekerjaan yang baik hari ini. Setelah menyerahkan minuman, residen itu berbalik dan berjalan pergi. Kedua intern berdiri di sana mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba rekannya berteriak kegirangan. Ia berkata bahwa itu seperti pengakuan cinta karena Kim tidak pernah memberikan apapun kepada siapapun. Ia bercanda bahwa hadiah dari si kobra hampir sama dengan pernyataan cinta. Dengan kaleng di tangan, pemuda itu memikirkan mimpi aneh yang dialaminya. Ia bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin karena mimpi menunjukkan segalanya dengan akurasi sempurna, tetapi ia memutuskan untuk mengesampingkannya dan tidak memikirkannya terlalu jauh untuk saat ini. Yang penting adalah ia berhasil menyelamatkan nyawa pasien dan itu sudah cukup. Di luar rumah sakit, matahari bersinar terang dan bunga sakura menghiasi pemandangan. Sian kita dan temannya akhirnya merayakan hari libur. Teman baiknya bertanya apa rencananya dan ia menjawab bahwa ia akan pulang untuk tidur seharian. Tetapi teman mereka tiba-tiba muncul dan menepuk punggung intern itu keras. Ia bercanda bahwa punggungnya lebar dan sempurna untuk ditepuk. Kemudian ia bertanya tentang operasi pasien Kim Jong dan kondisinya. Pemuda itu lega mendengar bahwa operasi berjalan lancar dan pasien akan segera dipulangkan. Ia kemudian mengajaknya ke suatu tempat. Tetapi dokter muda itu bingung.
Wanita itu menjelaskan bahwa semua intern akan minum bersama malam ini. Ia berkata bahwa ia tidak mendapat pesan, jadi ia disuruh ikut saja. Teman mereka kemudian mengucapkan selamat tinggal. Ia akan ke gym dan melewatkan minum-minum. Pemuda itu mencoba menolak, tetapi ia ditarik untuk minum bersama yang lain. Ia berkata cuaca terlalu bagus untuk disia-siakan dengan tidur di rumah. Mereka segera tiba di sebuah bar ayam goreng untuk bertemu rekan-rekan mereka. Dokter itu menyapa semua orang sambil berkomentar betapa cepatnya kelompok itu berkumpul. Semua bersorak menyambut kedatangannya, memanggilnya Dewi Fakultas Kedokteran. Ia meminta mereka berhenti karena ia sudah lulus, lalu mengajak Xian kita duduk. Namun salah seorang rekan tampak tidak senang melihatnya bersama dia. Seorang intern menenggak segelas bir dengan puas. Ia menyebut ini pertama kalinya ia keluar sejak magang dimulai. Rekan lain tertawa sambil berkata pasti sulit magang setelah usia 30. Pria itu mengangkat gelasnya, berteriak agar semua minum dan bersenang-senang malam ini. Xian kita merasa sedikit tidak nyaman di tengah keramaian itu. Ia berpikir bahwa lulusan yang lebih muda benar-benar akrab, membuatnya merasa seperti orang luar. Seorang rekan kemudian mendekat dan bertanya nama lagi. Pemuda itu mengiyakan, dan pria itu dengan ramah mengajaknya minum. Kenalan barunya bertanya bagaimana ia beradaptasi karena berasal dari universitas lain. Tiba-tiba temannya ikut campur dan bertanya apakah mereka belum mendengar rumor tentang Shonhan. Ia memberitahu semua orang bahwa minggu lalu ia benar-benar berani melawan Dr. Kim. Kelompok itu terkejut, berteriak bahwa dunia pasti akan kiamat. Mereka memanggilnya Kais karena berani menghadapi si kobra dan mengajaknya minum bersama. Setidaknya ia pikir ia tidak akan dikucilkan dari pesta sekarang. Salah seorang rekan kemudian bertanya spesialisasi apa yang dipikirkan semua orang. Topik itu selalu muncul setiap kali para intern berkumpul. Memilih spesialisasi adalah keputusan paling krusial dalam karir dokter. Seseorang berkata ia condong ke rehabilitasi atau radiologi, yang membuat yang lain tertawa. Ada yang menyebut anestesi sedang populer sekarang karena klinik nyeri. Mereka bertanya kepada Jansu apakah ia masih ingin ke pediatri, tetapi ia tampak ragu. Kemudian mereka bercanda bahwa dermatologi adalah pilihan utama wanita pintar dan cantik. Bidang yang paling diminati biasanya yang paling menguntungkan atau paling tidak melelahkan. Preferensi setiap intern sangat bervariasi tergantung kepribadian mereka. Teman baiknya kemudian bertanya kepadanya departemen mana yang dipikirkannya. Rekan lain menambahkan bahwa ia juga penasaran dengan pilihan orang luar. Pemuda itu menjawab bahwa ia mempertimbangkan bedah, yang mengejutkan semua orang. Ia menambahkan bahwa bedah toraks juga terlihat sangat keren. Bedah toraks adalah salah satu spesialisasi paling ditakuti karena sangat berat. Seorang rekan kemudian bertanya mengapa ia ingin menempuh jalan sulit seperti itu. Dengan senyum, ia berkata bahwa ia hanya merasa citra dokter bedah sangat luar biasa. Ia mengingat pemandangan dokter yang bersiap memulai operasi. Intern itu berpikir adegan dokter bedah memanggil skalpel sangat keren, tetapi rekan-rekannya tertawa sambil berkata bahwa tidak ada yang berpikir seperti itu lagi. Mereka bersulang dan ia mengucapkan terima kasih yang agak canggung atas perhatian itu, tetapi seorang pria membanting gelasnya sambil berkata tidak ada yang keren tentang itu. Ia mengklaim pemuda itu hanya memilih bedah karena tidak punya pilihan lain. Rekan yang mabuk itu menggumam bahwa berasal dari universitas gagal, ia tidak berhak bermimpi besar. Salah seorang teman marah dan bertanya apakah pria itu sudah gila, tetapi pria itu terus berteriak bahwa mereka semua hanya berpura-pura mendukungnya demi keuntungan pribadi. Ia menjadi semakin emosional sambil bertanya apakah ia satu-satunya yang berpikir demikian. Tiba-tiba pria itu merasa mual, pipinya menggembung. Ia berlari ke kamar mandi, dan yang lain menyuruh seseorang mengikutinya. Xian kita bertanya-tanya mengapa rekan itu begitu membencinya. Seorang teman menyuruhnya tidak usah khawatir, menjelaskan bahwa pria itu hanya sangat mabuk, tetapi ia berpikir bahwa ia tidak bisa mengharapkan hanya bertemu orang baik di rumah sakit. Ia tahu bahwa nilai tinggi tidak menjamin kepribadian yang baik. Menangani nyawa manusia tidak otomatis membuat seseorang dewasa secara emosional. Tiba-tiba ia merasakan sensasi aneh yang sama seperti sebelumnya. Saat matanya mulai bercahaya, pemuda itu terkejut. Itu persis perasaan yang sama dari pertama kali. Ia kembali ke ruang gelap dan kosong, seperti dalam mimpi pertamanya. Seseorang berteriak agar menahan pria yang membuat keributan di bar. Rekan yang mabuk itu tidak terkendali sementara yang lain mencoba menahannya ke lantai. Xian kita kemudian tersadar dari trancenya dan mendapati kepalanya berdarah. Ia tidak mengerti bagaimana tubuhnya bisa berada di bar sementara pikirannya berada di tempat lain sepenuhnya. Tiba-tiba pemuda itu tersadar sepenuhnya. Matanya melebar karena panik murni. Ia kembali ke meja bar, bingung dan mencoba menyusun apa yang terjadi. Temannya bertanya apakah ia baik-baik saja karena ia tampak benar-benar melamun.
Pemuda itu bertanya-tanya dengan ketakutan apakah ia mengalami mimpi aneh itu lagi. Ia mengingat dirinya di masa depan mengamati dirinya di masa lalu seperti hantu, tetapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Ia tidak memiliki kekuatan super. Ia berdiri dan memberitahu temannya bahwa ia akan ke kamar mandi sebentar. Sambil berjalan melalui bar, ia berpikir seharusnya ia pulang tidur seperti rencana awal. Ia memutuskan untuk pamit dan pergi karena suasana pesta sudah rusak. Namun kemudian ia melihat beberapa tumpukan peti bir dan menyadari itu sama persis dengan yang ada dalam mimpinya. Rekan yang mabuk itu tersandung keluar sementara yang lain mencoba menahannya. Tiba-tiba tangan intern itu menyenggol tumpukan peti dan peti-peti itu mulai roboh. Sian kita menyaksikan dengan ngeri saat peti bir jatuh ke arahnya. Semua botol pecah di lantai, menciptakan kekacauan besar di bar. Para intern lain bergegas membantu rekan mereka yang mabuk yang telah terjatuh. Temannya bertanya apakah ia baik-baik saja, dan ia menjawab bahwa ia baik-baik saja, tidak masalah. Namun kemudian ia melihat rekan lain terluka dan menyadari hal yang sama persis terjadi. Dengan mata terbelalak, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar memiliki kekuatan perakiraan. Kembali di kamar rumah sakitnya, ia mencoba memahami kekuatan aneh barunya ini. Ia menyimpulkan bahwa perakiraan datang tiba-tiba, memperlihatkan kecelakaan di masa depan. Saat visi sedang aktif, waktu di dunia nyata seolah membeku sepenuhnya. Visi-visi ini selalu menunjukkan insiden yang terjadi di sekitarnya. Namun rentang waktunya tidak dapat diprediksi, mulai dari beberapa menit hingga beberapa jam. Ia menyadari hal ini akan sering terjadi karena kecelakaan adalah pemandangan biasa di rumah sakit. Kemudian ia menyadari bahwa pilihan menantinya saat visi berikutnya muncul. Ia bisa ikut campur dan mencoba mengubah masa depan atau membiarkan kejadian berlangsung begitu saja. Dengan pena di tangan, ia mencatat pemikirannya tentang tanggung jawab baru ini di buku catatannya. Keputusannya bisa sepenuhnya mengubah masa depan dan nasib orang-orang di sekitarnya. Ia kemudian menambahkan item kelima pada daftarnya, memberi label, mengubah. Maret berakhir, menandai hari terakhirnya sebagai intern kedokteran dalam. Memasuki sebuah ruangan, ia menyapa seorang wanita tua yang sedang beristirahat di tempat tidur. Pasien itu mengenalinya dan bertanya apakah ini benar-benar hari terakhirnya. Ia meyakinkan bahwa ia tidak pergi jauh, hanya pindah ke departemen lain di dalam rumah sakit. Wanita itu memuji tangannya yang lembut, mengatakan ia tidak pernah menyebabkan rasa sakit saat mengambil darah. Ia mengeluh bahwa dokter lain selalu kasar saat mencoba melakukan hal yang sama. Dengan lembut, ia memasukkan jarum ke lengan wanita itu untuk mengambil sampel darah. Ia berhasil pada percobaan pertama, sambil berkomentar bahwa itu cepat dan tidak menyakitkan untuk terakhir kalinya. Pasien tampak kecewa, berharap bisa memperkenalkannya kepada cucunya sebelum kepergiannya. Ia bercanda bahwa cucunya pasti sangat cantik. Kemudian wanita itu menjawab bahwa cucunya berusia 11 tahun dan sudah hafal tabel perkalian. Seorang perawat melihatnya di koridor dan memuji kemampuannya mengambil darah. Ia menjelaskan bahwa bakat prosedural seorang intern terlihat sejak awal. Kemampuan medis mencakup mulai dari pengambilan darah sederhana hingga operasi kompleks besar. Untuk menguasai operasi besar, seseorang harus lebih dulu unggul dalam prosedur paling dasar. Ia kemudian bertanya pendapat perawat tentang dirinya, bertanya-tanya apakah ia setidaknya rata-rata. Kepala perawat menyatakan bahwa ia memiliki tangan paling stabil yang pernah ia lihat pada seorang dokter. Ia juga memuji sikapnya yang sangat baik terhadap pasien, meyakinkan bahwa ia akan menjadi dokter hebat. Ia berpura-pura menangis bahagia, tetapi perawat hanya tertawa dan memanggilnya aktor. Kemudian ia bertanya tentang departemen rotasi internship berikutnya. Tiba-tiba Dr. Kim muncul, memanggilnya, anak, di tengah koridor. Residen itu memberi isyarat agar intern muda itu mengikutinya untuk berbicara pribadi. Mereka berhenti di dekat mesin penjual otomatis di mana dokter itu membeli minuman kaleng. Ia menyerahkan minuman kepada intern dan bertanya tentang rotasi mendatangnya. Residen memperingatkan bahwa ruang gawat darurat akan menantang dan bertanya tentang seseorang bernama Yu Bongke. Ia kemudian bertanya apakah pemuda itu masih bertekad spesialisasi bedah. Intern itu terkejut bahwa berita itu sudah menyebar ke seluruh rumah sakit. Dr. Kim berkata itu bagus, menambahkan bahwa ia akan menamparnya jika memilih kedokteran dalam. Residen itu kemudian berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Sian kita sendirian. Ia bercanda bahwa ia sebenarnya menikmati kedokteran dalam, tetapi dokter itu hanya mengusirnya. Saat ia membuang kaleng kopi kosong ke tempat sampah, atasannya mendekatinya lagi. Residen menyuruhnya memberikan yang terbaik di departemen berikutnya agar tidak membuat nama buruk. Dengan senyum samar, ia mengakui bahwa pemuda itu melakukan pekerjaan bagus selama sebulan terakhir. Senyum tersungging di wajah intern itu. Senang karena kerja kerasnya diakui. Ia belajar bahwa tindakannya benar-benar dapat memengaruhi orang dan situasi di sekitarnya.
Dengan Maret berakhir, babak baru magangnya dimulai di pusat gawat darurat medis. Sian kita merasa hancur begitu melihat tim barunya. 8 intern ditugaskan ke UGD. Mereka dilempar ke jadwal shift 24 jam yang melelahkan. Ia menilai rekan-rekan barunya untuk bulan mendatang. Yang pertama adalah Ojung, intern paling tua dan paling terkenal pemalas di rumah sakit. Yang kedua adalah Jo Jin, pria yang sama yang memulai keributan di bar. Hatinya tenggelam saat menyadari ia terjebak dengan 2 mitra terburuk yang mungkin ada. Intern yang lebih tua mengeluh kepada yang lain karena melukai tangannya dalam jatuh ceroboh. Pria itu memamerkan tangannya yang digips, menyatakan ia tidak akan bisa melakukan pekerjaan berat. Ia kemudian menyeringai, menawarkan untuk menangani semua pekerjaan kertas karena tangannya tidak bisa digunakan. Rasa ngeri melanda intern itu. Bulan depan di UGD akan menjadi mimpi buruk total. Rekan senior bertanya apa rencananya, dan Sian kita bersikeras mereka harus bekerja keras, tetapi pria lain mengklaim ia terlalu tua untuk itu dan berencana mengandalkan pemula sepenuhnya. Keduanya kemudian bersatu, siap membebankan semua tanggung jawab kepadanya. Ia merenung betapa besarnya evaluasi intern bergantung pada rekan timnya. Berbalik, ia berhadapan dengan anggota lain dari kelompok barunya. Ia menggosok matanya, mencoba fokus dan memastikan apa yang dilihatnya benar. Saat membuka mata lagi, visi itu memudar, digantikan oleh pemandangan seorang gadis yang tampak serius. Rekan yang bertangan di gips mengenalinya, dengan gembira memanggil namanya. Sodam. Ketiga intern berdiri kikuk sementara pria itu terus mengobrol dengan wanita muda itu. Yang lain menjelaskan bahwa ia adalah keturunan kerajaan dari Universitas Yanguk dan praktis selebriti. Seluruh keluarganya, sejak kakeknya, telah menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran. Ia memperingatkan agar tidak menyinggungnya karena setiap profesor di rumah sakit menyayanginya. Rekan yang banyak bicara kemudian mengeluarkan 2 tas berisi minuman dan camilan untuk kelompok itu. Ia membanggakan bahwa ia membelinya semua untuk para profesor sebagai tanda itikat baik. Sian kita mengambil minuman dari tas, berniat menawarkannya kepada gadis itu. Akhirnya gadis itu menoleh dari ponselnya, matanya bertemu langsung dengannya. Ia sedikit terkejut dengan reaksi dingin terhadap isyarat sederhananya. Itu pengingat nyata bahwa ia dianggap bangsawan sementara ia hanyalah anak rumah sakit. Melihat 2 orang lain berdebat, ia bertanya-tanya bagaimana tim ini bisa berfungsi. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Suara mengeluh tentang panas. Seorang dokter masuk, memperkenalkan diri sebagai Yubong Keil, residen tahun ketiga. Semua intern membungkuk hormat sementara residen bertanya tentang shift mereka. Ia bergumam bagaimana ia akan membentuk para intern wajah segar ini menjadi dokter yang benar. Residen menyuruh para intern mengikutinya agar ia bisa menunjukkan seluk-beluk UGD. Ia tiba-tiba berhenti dan bertanya apakah para pemula tahu definisi apokalips. Rekan tertua dengan gugup menjawab itu akhir dunia penuh api dan kehancuran. Senyum lebar muncul di wajah dokter saat ia mencatat bahwa intern itu punya ide yang benar. Ia kemudian membuka lebar pintu ruang gawat darurat, menyatakan bahwa tempat ini persis seperti itu. Para intern benar-benar terpana oleh pemandangan kacau di depan mereka. Orang-orang berteriak minta tolong dan seorang korban stroke mendesak membutuhkan ahli saraf. Di dekatnya, seorang wanita di atas berangkar berteriak kesakitan, yakin ia tidak akan selamat. Orang tua anak yang terluka memohon perhatian dokter. Tim intern baru lumpuh, tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kekacauan, residen menyambut mereka ke apokalips, yang juga dikenal sebagai ruang gawat darurat. Keempat pemula memandang sekeliling, ketakutan oleh jumlah pasien yang sangat banyak. Meski masih pagi, setiap tempat tidur di UGD sudah terisi. Seorang wanita memegang perutnya karena masalah usus dan seorang pria tergeletak di lantai muntah karena pusing. Ada juga anak laki-laki dengan gigitan anjing dan pekerja konstruksi dengan jari terluka. Sian kita menyadari bahwa UGD tidak seperti departemen lain di rumah sakit. Dokter itu kemudian menguji mereka tentang tujuan ruang gawat darurat. Intern tertua menjawab bahwa tentu saja untuk menangani pasien darurat. Fungsi utama UGD adalah menstabilkan kasus kritis dan mentransfernya ke departemen spesialis. Karena itu, residen menjelaskan bahwa dokter UGD harus mahir di setiap bidang. Dengan ketakutan, keempat intern berteriak serentak bahwa mereka mengerti perintahnya. Residen kemudian menggalang mereka untuk mulai bekerja, membawa mereka menyusuri koridor yang ramai. Ia mendekati seorang pasien dan dengan lembut bertanya apakah nyeri perutnya parah. Dokter memeriksanya, meminta wanita itu menekuk lutut agar ia bisa menentukan lokasi nyeri. Wanita itu meringis, menjelaskan bahwa hanya perut bagian atasnya yang sakit. Residen memberitahu bahwa hasil laboratoriumnya normal. Ia menyimpulkan diagnosis paling mungkin adalah gastritis, bukan appendicitis. Ia menyarankan agar kembali jika nyeri berpindah ke sisi kanan, karena itu bisa menandakan masalah serius.
Dokter menjelaskan bahwa para intern akan menangani banyak kasus sederhana seperti ini. Kemudian ia berpindah ke pasien berikutnya, seorang wanita tua yang membutuhkan evakuasi feses. Setelah itu, ia merawat anak laki-laki yang digigit anjing, meyakinkannya bahwa lukanya tidak dalam. Berbicara perlahan kepada pekerja konstruksi asing, ia menjelaskan bahwa luka itu memerlukan jahitan. Sian kita kagum dengan kemampuan residen dalam menangani setiap kasus. Ia menyadari inilah kemampuan sejati residen tahun ketiga. Dokter menambahkan bahwa jika pasien kritis datang, mereka harus menangani apapun yang bisa dilakukan. Ia menunjuk monitor yang menampilkan daftar panjang tugas yang harus diselesaikan para intern. Dengan senyum lebar, ia bertanya apakah para pemula senang dengan beban kerja berat mereka. Ia kemudian membagi tugas di antara keempatnya dan menyuruh mereka mulai. Hari itu berlalu seperti kilat yang dipenuhi aktivitas tanpa henti di UGD Rumah Sakit Muda. Saat makan siang, Sian kita akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Di kantin, ia benar-benar kelelahan mencoba mengingat berapa banyak pasien yang ia tangani pagi ini. Keputusasaan muncul saat ia ingat ini shift 24 jam tanpa istirahat. Dari sudut mata, ia melihat rekan timnya Ham So-dam duduk di meja terdekat. Wanita muda itu makan dengan tenang, menggulir ponselnya dengan ekspresi stoik. Ia duduk bersamanya dan mencoba mengobrol ringan tentang pagi yang kacau mereka. Ia menjawab dengan satu kata, matanya masih terpaku pada ponsel pintar. Ia merasa canggung setelah respons singkat dan dingin dari rekan barunya. Mencoba tetap positif, ia berkata pada diri sendiri bahwa mereka bisa saling menghangatkan secara perlahan. Intern itu mempertahankan sikap dingin dan jauhnya, sepenuhnya mengabaikan kehadirannya. Ia menyadari bahwa ia sulit didekati, tetapi bertekad untuk berusaha menjalin hubungan baik. Ia menawarkan sepotong udang goreng kepadanya, tetapi ia menolak dengan tegas. Upayanya membangun hubungan ditolak lagi, membuat suasana tegang. Ia bertanya tentang rotasi sebelumnya, tetapi ia memotong sebelum ia selesai berbicara. Percakapan kembali mati, meninggalkannya kehabisan kata. Dalam upaya terakhir, ia berkomentar bahwa UGD lebih menarik daripada kedokteran dalam. Mendengar itu, ia membanting ponselnya ke meja dan menatapnya dengan kemarahan mendadak. Ia dengan marah bertanya apa yang begitu menarik dari situasi mereka. Ia benar-benar bingung dengan ledakan emosi rekan kerjanya. Ia melompat berdiri, berteriak tentang bagaimana hal ini bisa menyenangkan. Gadis itu meluapkan frustrasinya, mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menikmati ini sedikitpun. Kemudian ia menantangnya dengan bertanya apakah ia membenci profesi dokter, dan jawabannya membuatnya terpana. Ia mengaku membenci semuanya, tetapi UGD adalah yang terburuk karena suatu kejadian di masa lalu. Ia menceritakan bagaimana seorang pasien pernah menyerang seorang intern hingga orang tersebut berhenti dari dunia kedokteran sepenuhnya. Lalu ia bertanya apakah ia tidak merasa takut menghadapi bahaya seperti itu. Gadis itu mengeluh bahwa ia tidak mengerti mengapa seseorang ingin menjadi dokter mengingat risikonya. Dengan rasa ingin tahu yang tulus, ia bertanya mengapa ia memilih profesi ini sejak awal. Ia mengakui bahwa ia menjadi dokter hanya karena orang tuanya memaksanya dan tidak ada alasan lain. Ia menyadari bahwa mereka berasal dari dua dunia yang benar-benar berbeda. Ia merenungkan betapa banyak orang menjadi dokter karena nilai bagus atau tekanan orang tua. Akibatnya, mereka menghabiskan bertahun-tahun di sekolah kedokteran tanpa hasrat sejati terhadap bidang tersebut. Gadis itu menyatakan bahwa ia akan pindah ke departemen yang tidak mengharuskannya berhadapan langsung dengan pasien nanti. Tiba-tiba ia menggigil dan ia bingung dengan perubahan suasana hatinya yang mendadak. Dengan helaan napas lega, ia tampak merasa jauh lebih baik dalam sekejap. Rekannya kemudian menunjuk piringnya dan meminta mencicipi udangnya. Ia mengingatkan bahwa ia baru saja menawarkannya sepotong tadi. Ia mempertanyakan perubahan sikapnya yang tiba-tiba, tetapi ia hanya berkata bahwa sekarang terlihat lezat. Dengan senyum tipis, Sian memutuskan untuk bermain-main sedikit dengan situasi tersebut. Ia menarik piringnya secara main-main sambil berkata bahwa ia tidak boleh mengambilnya, yang membuatnya kesal. Sesaat kemudian, ia tertawa dan menyodorkan piring itu kepadanya sambil mengakui bahwa itu hanya bercanda. Ia makan dengan senang, dan ia berpikir bahwa ia memiliki kepribadian aneh tetapi menyegarkan karena kejujurannya. Ia merasa lega, berpikir bahwa mungkin mereka bisa akur setelah semua. Malam tiba dan shift melelahkan lainnya berakhir di rumah sakit universitas. Di ruang kerjanya, Residen Yu Bongchiel mulai menulis evaluasi kinerja para intern. Ia memulai dengan Jo Jin, mengkritiknya karena malas dan tidak menganggap tugasnya serius. Selanjutnya, ia menilai Oh Jung, mencatat bahwa intern tersebut cerdas tetapi cenderung pemalas. Kemudian giliran Ham So-dam, yang disebut residen sebagai bangsawan di antara bangsawan. Dokter itu mencatat bahwa kemampuannya kurang memadai dan ia terus mengulangi kesalahan yang sama. Ia memutuskan untuk blak-blakan dalam penilaiannya,
memberinya nilai C karena kurangnya kepercayaan diri yang sangat dalam. Terakhir, ia mengevaluasi Xian kita, Shin Son Han, mengakui bahwa intern tersebut mengejutkannya. Residen sempat khawatir dengan latar belakangnya, tetapi keterampilan praktisnya sangat baik. Namun ia tidak tampak sebagai seorang jenius atau seseorang yang menonjol secara signifikan dari yang lain. Dokter itu merasa evaluasinya terhadap pemuda tersebut tidak meyakinkan dan ia bersandar di kursinya, tenggelam dalam pikiran. Pada minggu kedua, intern itu bertanya kepada rekannya yang lebih senior apakah ia sudah melakukan kultur darah. Pria itu mengklaim sedang sibuk dan meminta pemula itu menanganinya. Pasiennya adalah seorang wanita tua dan ia langsung tahu bahwa menemukan vena akan menjadi tantangan. Ia tahu rekannya sengaja melemparkan pekerjaan sulit kepadanya. Rekan bertangan di gips bertanya di mana Sodam berada dan yang lain menjawab bahwa ia menghilang. Tiba-tiba teriakan marah bergema di koridor, mengejutkan ketiga intern. Mereka melihat seorang pria besar dan marah berteriak kepada rekan mereka Hamso Dam hanya beberapa langkah di depan. Gadis itu tampak ketakutan, kepalanya menunduk sementara pria itu terus mengamuk. Pria itu berteriak bahwa ia telah menusuk lengan ayahnya selama 20 menit tanpa berhasil. Rekan-rekannya bergumam bahwa akhirnya ia menyebabkan insiden besar atas prosedur sederhana. Sebenarnya, pengambilan darah arteri memang sulit dan gagal pada pasien bukan hal yang jarang terjadi. Pria itu semakin marah, menuntut agar perawat mengambil alih prosedur tersebut. Perawat menjelaskan bahwa hanya dokter yang berwenang melakukan tes itu, tetapi ia menolak mendengar. Akhirnya ia meledak, mengeluh keras tentang ketidakmampuan di rumah sakit universitas. Rekan bertangan patah menyebutnya menyedihkan karena gagal pada tugas dasar seperti itu. Pada saat itu, Xian kita bergegas maju untuk campur tangan dan mendukung rekannya. Ia menawarkan diri melakukan pengambilan darah menggantikannya, mengejutkan semua orang. Pria itu menuntut tahu siapa dia, dan intern menjawab dengan senyum percaya diri bahwa ia dokter. Dengan demikian, ia menarik kursi untuk duduk dan memulai prosedur. Ia meminta maaf, menjelaskan bahwa menemukan vena pada orang dengan postur tubuh ayahnya memang sulit. Untuk meredakan situasi, ia berkata bahwa hal itu mengingatkannya pada ayahnya sendiri. Sebenarnya itu bohong total. Postur ayahnya sama sekali tidak mirip dengan pasien. Ia tahu bahwa membangun hubungan baik dengan pasien adalah langkah pertama yang krusial dalam perawatan mereka. Ia berbicara tenang kepada pasien, memintanya duduk tegak sejenak. Sang anak memperingatkan bahwa jika ia gagal, ia akan merobohkan seluruh rumah sakit. Intern muda itu menyuruhnya tidak khawatir, mengakui bahwa meski ia tidak sempurna, ia mampu melakukannya. Berbeda dengan rekannya, ia memperoleh pengalaman prosedural yang luas selama rotasi kedokteran dalam. Dengan rencana yang terbentuk, ia meminta sang anak menekan pergelangan tangan kanan ayahnya. Sang anak mematuhi, menekan bantalan kapas dengan kuat pada pergelangan ayahnya. Intern kemudian memeriksa apakah pasien nyaman dan memintanya tetap diam. Melihat lengan pria itu, ia memahami kemarahan sang anak. Lengan itu penuh memar. Tes darah arteri biasanya menggunakan arteri radial di pergelangan tangan. Namun karena arteri terletak lebih dalam daripada vena, seseorang harus merasakan denyut untuk menemukannya. Dengan hematoma besar di pergelangan pasien, merasakan denyut di sana tidak mungkin. Ia memutuskan mencari lokasi alternatif lebih ke atas lengan. Pikirannya melayang kembali pada keterampilan luar biasa dokter bedah toraks Yuju. Ia telah menemukan pembuluh pasien secara instan hanya dengan pengalaman dan naluri. Ia berkata pada diri sendiri bahwa ia tidak boleh gagal menemukan arteri yang hampir tidak bergerak. Ia mencari denyut di tempat lain, merasakan denyut samar di lengan atas. Dengan hati-hati, ia mencoba menentukan lokasi tepatnya, berharap arteri itu memperlihatkan diri. Tiba-tiba seberkas cahaya samar membimbingnya ke titik yang benar dan akhirnya ia menemukannya. Matanya melebar karena kemenangan saat ia menemukan arteri tersebut. Ia memperingatkan pasien bahwa akan terasa perih sedikit dan memintanya bertahan sebentar. Kemudian ia memasukkan jarum dengan presisi, berdoa agar arteri tidak bergeser. Sang anak memperhatikan dengan tegang, ekspresinya penuh ketegangan dan ketidakpercayaan. Intern menyadari darah tidak mengalir dengan mudah dan bertanya-tanya apa yang salah. Sang anak dan rekannya memandang cemas sementara ia fokus pada tugasnya. Perlahan darah mulai mengisi jarum suntik dengan aliran lemah namun stabil. Saat jarum suntik terisi, ia berhasil menyelesaikan prosedur sulit itu. Jumlah darah yang terkumpul lebih dari cukup untuk semua tes yang diperlukan. Sang anak tampak terkejut dan bertanya apakah sudah selesai. Dengan senyum, intern berkomentar bahwa tuan itu telah menahan banyak untuk sampel sekecil itu. Pasien menyebut sebelumnya terasa sakit, tetapi kali ini hanya satu tusukan cepat. Pria yang bersyukur itu memuji intern dan mencoba memberikan tip, yang ditolak dengan sopan. Ia membela rekannya, bersikeras bahwa ia terampil dan hanya sedang tidak beruntung hari itu.
Sang anak, kini jauh lebih tenang, berterima kasih dan menjabat tangannya dengan hangat. Saat itu residen bergegas menyusuri koridor, diperingatkan oleh keributan. Ia berkata mendengar teriakan dan membawa mesin ultrasonografi untuk membantu menemukan vena. Intern memberitahu bahwa prosedur sudah selesai, membuat residen terpana. Saat ditanya bagaimana, ia menjelaskan bahwa ia menemukannya hanya dengan meraba menggunakan tangan. Dokter itu sangat terkesan dengan kemampuan pemula tersebut dan memujinya berulang kali. Ia mengucapkan selamat, tetapi menyarankan agar menunggu ultrasonografi lain kali demi keamanan. Residen kemudian berpaling kepada Ham Sodam, ekspresinya menjadi serius. Gadis itu tetap menunduk, malu atas kegagalannya. Dokter menghela napas lelah, tidak yakin bagaimana menangani intern yang sedang kesulitan itu. Ia menyuruhnya ke kamar kecil untuk menenangkan diri sebelum kembali bekerja. Ia membungkuk hormat, mengakui perintah atasannya. Dengan demikian, ia berbalik dan berjalan sendirian kembali ke pusat gawat darurat. Residen meminta Sian untuk mengawasi rekannya, memperingatkannya tentang bahayanya. Ia berkata satu kesalahan saja bisa menjadikannya maligna, kehadiran jahat dalam tim. Mendapat label itu dari rekan sejawat adalah nasib terburuk yang bisa menimpa seorang dokter. Saat istirahat singkat, intern muda duduk di bangku luar. Seorang rekan wanita mendekat dan memintanya menjaga Sodam selama rotasi mereka. Ia berkata merasa kasihan pada intern yang lain dan ia bertanya mengapa. Wanita itu mengungkapkan bahwa rekan mereka telah menjadi sasaran perundungan sejak sekolah kedokteran. Ia terkejut, mengira status kerajaannya akan membuatnya populer. Ia menjelaskan bahwa latar belakang prestisiusnya justru menjadi sumber masalah. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan, membuatnya menjadi tertutup dan penakut. Ia memahami sekarang bahwa tekanan psikologis yang konstan telah mengikis kepercayaan dirinya. Rekannya berkata ia punya kekhawatiran sendiri dan ia menegurnya karena bersikap dingin, tetapi ia harus setuju bahwa mereka semua dokter dan harus fokus pada tanggung jawab masing-masing. Wanita itu bersikeras bahwa ia benar-benar khawatir Sodam mungkin melakukan kesalahan fatal. Ia beralasan bahwa tugas intern terbatas, sehingga risiko kerugian besar rendah. Ia menyuruhnya tidak khawatir, meyakinkan bahwa tidak akan terjadi hal serius. Seketika mata intern melebar saat visi menakutkan menguasainya. Ia membeku di bangku sementara dunia di sekitarnya seolah berhenti berputar. Ia tersandung berdiri, ketakutan, bertanya-tanya apakah ini terjadi lagi. Suara misterius bergema dalam kegelapan, memanggil semua intern. Dalam visinya, intern itu mendapati dirinya di ruangan gelap menghadapi sekelompok dokter senior. Seorang pria berkacamata berteriak bahwa ia belum pernah melihat hal seperti ini sepanjang karirnya di UGD. Ia menyadari bahwa ia dan rekan intern lainnya menjadi sasaran teguran ini. Kepala residen kemudian menunjuk mereka, menyatakan bahwa mereka semua akan mendapat nilai C untuk evaluasi. Intern itu tidak percaya, tidak mampu memproses bahwa ia mendapat nilai rendah seperti itu. Kepanikan muncul. Nilai C dalam catatannya akan mengakhiri karirnya di rumah sakit ini. Atasan itu dengan marah menuntut tahu apa yang mereka lakukan hingga pantas mendapat hukuman seperti itu. Adegan berganti, menunjukkan ia dipisahkan dari yang lain, menanggung beban terberat dari kemarahan dokter. Ia berpikir tidak adil jika semua mendapat C, menyadari masa depannya hancur sepenuhnya. Pria itu menyatakan bahwa ketika satu orang melakukan kesalahan, seluruh tim bertanggung jawab bersama. Intern itu dengan putus asa bertanya-tanya siapa di antara keempatnya yang menyebabkan insiden besar itu. Residen mereka mencoba meminta maaf atas nama mereka, tetapi kepala memotongnya, menolak mendengar alasan. Atasan itu terpana oleh fakta bahwa seorang pemula digugat dari praktik. Pikiran Sian terpaku pada kata, digugat, dan matanya melebar karena teror murni. Ia tahu ini adalah bencana terbesar. Kesalahan sebesar ini akan mengguncang seluruh rumah sakit. Ia panik bertanya-tanya siapa penyebab bencana itu, berdoa agar bukan dirinya. Kepala menunjuk langsung kepada pelaku dan intern itu berusaha melihat siapa itu. Visi semakin intens dan matanya membelalak karena kaget luar biasa. Kembali ke kenyataan, ia berteriak dan menjatuhkan makanannya, mengejutkan rekannya di sampingnya. Wanita itu khawatir bertanya apa yang membuatnya bereaksi begitu keras. Ia meminta maaf kepadanya, mengutuk waktu visi yang buruk. Ia frustrasi, tidak tahu siapa yang akan menyebabkan kecelakaan atau bagaimana mencegahnya. Kembali ke shiftnya di pusat medis, ia tidak bisa berhenti memutar ulang apa yang dilihatnya. Mengintip dari balik catatan, ia menganalisis rekan-rekannya satu persatu dengan hati-hati. Pikirannya berpacu saat mencoba menentukan siapa di antara keempatnya yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Ia kesulitan fokus, harus memecahkan misteri ini sebelum terlambat. Rekan seniornya meregangkan badan, berkomentar betapa sepinya akhir pekan ini. Kemudian ia mengumumkan akan istirahat sebentar, meminta dipanggil jika diperlukan.
Intern senior memintanya mengambil formulir persetujuan dari seorang pasien. Ia meragukan itu rekannya yang lebih tua. Kemungkinan ia menyebabkan insiden besar rendah karena ia menghindari kesalahan. Rekan bertangan di gips mencoba membujuk yang lain untuk mengisi waktu bersamanya. Ia juga tampak tidak mungkin menjadi pelaku karena cedera membatasinya pada tugas sederhana. Intern menyimpulkan bahwa probabilitas kesalahan tertinggi ada pada rekan wanitanya yang lain. Ia mengamatinya dari kejauhan saat ia berkonsentrasi pada pekerjaannya di terminal komputer rumah sakit. Ia terus mengamati secara diam-diam ketika tiba-tiba gadis itu berjalan mendekatinya. Gadis itu memanggil namanya dan bertanya apakah ia bisa berbicara dengannya sebentar. Malam itu, keduanya berdiri di teras rumah sakit menghadap lampu kota. Ia memulai dengan mengingatkan pertanyaan yang ditanyakan tadi tentang alasan menjadi dokter. Intern menjelaskan bahwa ia berada di bawah tekanan besar dari orang tuanya untuk berprestasi akademik sejak kecil. Tetapi sekarang setelah benar-benar menjadi dokter, ia ketakutan menghadapi pasien dan tanggung jawabnya. Ia mengeluh menjadi dokter sia-sia, merasa sudah melakukan 5 kesalahan hari ini saja. Ia menyadari bahwa ia adalah kasus klasik siswa yang didorong terlalu keras sepanjang hidupnya. Ia sadar bahwa dialah yang menyebabkan gugatan, bom waktu di UGD. Ia memahami sekarang bahwa nilai C akan lebih menghancurkan baginya daripada siapapun. Pemuda itu berkata kepadanya bahwa ia tidak perlu menanggung beban kesalahannya sendirian. Gadis itu tampak terkejut dengan nada dukungannya, matanya penuh rasa ingin tahu. Ia mendorongnya untuk menghubunginya atau rekan lain kapanpun membutuhkan bantuan. Dengan senyum meyakinkan, ia menyarankan mereka bekerja sama untuk mencegah kesalahan lebih lanjut. Ia berharap dengan menanamkan ide ini dalam pikirannya, ia dapat mencegah bencana dari visinya. Wanita muda itu tersentuh, mengatakan bahwa ia adalah orang pertama yang benar-benar baik kepadanya. Ia berterima kasih atas kata-kata dukungannya, mengakui bahwa tidak ada yang pernah menawarkan bantuan sebelumnya. Merasa sedikit canggung, ia menganggapnya sebagai kerja tim biasa untuk menyembunyikan motif sebenarnya. Rekannya memujinya lagi, bertanya apakah kebaikan itu terkait dengan namanya. Ia menjelaskan bahwa namanya bukan tentang kebaikan, melainkan terkait dengan ikan segar. Ia memberitahu bahwa keluarganya memiliki restoran sashimi dan semua memiliki nama terkait ikan. Gadis itu tertawa lepas mendengar cerita itu dan ia melihat sisi dirinya yang tidak begitu muram. Ia senang mereka telah memecah kebekuan dan meminta maaf karena tertawa terlalu keras. Intern memahami bahwa ia hanya kesulitan karena rasa malunya menghambatnya. Ia merasa lega, yakin bahwa ia mungkin telah berhasil mencegah skenario terburuk. Keesokan harinya, rekannya tampak jauh lebih cerah, senyumnya lebih rileks. Ia tiba di UGD dan dengan ceria menyapa 2 perawat di pos jaga. Salah satunya mengenalinya dan bertanya apa yang membawanya masuk begitu pagi. Intern menawarkan bantuan untuk tugas tertunda apapun dan perawat menerimanya dengan senang hati. Pekerjaan menumpuk, sehingga ia meminta pemula itu memeriksa pasien di zona B. Perawat menjelaskan bahwa pasien telah menjalani prosedur, tetapi masalah aslinya kembali. Nama pasien adalah Wong Gino, dan nama itu terdengar samar bagi intern. Ia berkata urinnya perlu dikeluarkan, dan bertanya apakah dokter muda itu bisa menanganinya. Prosedur itu adalah kateterisasi, intervensi krusial untuk mencegah kandung kemih pecah. Wanita muda itu merasakan urgensinya. Menunggu 20 menit terlalu lama bagi pasien dalam kondisi ini. Ia mengingat saran rekannya dan memutuskan ini kesempatan untuk mendapatkan pengalaman lebih. Dengan senyum tegas, intern mengonfirmasi bahwa ia akan melakukan prosedur tersebut. Kemudian ia mengumpulkan perlengkapan yang diperlukan di atas nampan untuk memulai tugas. Gadis itu mengenakan setelan biru baru, mempersiapkan diri secara mental untuk prosedur. Ia mendorong troli perlengkapan melalui UGD, mencari tempat tidur B7. Wanita muda itu menarik napas dalam untuk menenangkan sarafnya, mengingatkan diri bahwa ia tahu cara melakukannya. Membuka tirai, ia meminta maaf kepada pasien yang menunggu atas keterlambatan. Saat menarik tirai, ia mendapati dirinya berhadapan dengan seorang pria muda terkenal dan tampan luar biasa. Ia benar-benar terpana, kehilangan kata-kata saat mengenali pasien. Itu tidak lain adalah idola K-pop dan rapper Wong Gino, yang dikenal secara profesional sebagai King Gino. Intern kesulitan mempercayai bahwa pasiennya adalah selebriti sebesar itu. Ia tetap membeku, tidak mampu memproses bahwa ia akan merawat idola terkenal. Sang idola memanggilnya, "Dokter." Suaranya menariknya keluar dari kebingungan saat meminta bantuan. Ia memohon, mengatakan merasa kandung kemihnya akan pecah. Rapper itu bahkan mulai berimat tentang rasa sakitnya, yang akhirnya menyadarkan gadis itu dari syoknya. Ia menarik napas dalam, memaksa diri fokus pada pengobatan dan mengabaikan status selebritinya. Wanita muda itu bertanya tentang gejalanya dan ia mengeluh nyeri tajam yang hebat. Ia meyakinkannya bahwa profesor urologi akan segera datang memeriksanya.
Sang idola berterima kasih dan ia memintanya melepas celana serta berbaring di tempat tidur. Intern itu malu ketika pasien mulai membuka pakaian tepat di depannya. Ia memerah hebat tetapi berjuang mempertahankan ketenangan profesional. Pria muda itu mengumumkan bahwa ia siap dan ia berbalik untuk memulai prosedur. Saat berbalik kembali, gadis itu terkejut oleh pemandangan di depannya dan mengeluarkan jeritan panik. Ia mencoba menenangkan diri, mengulang dalam hati bahwa itu hanya belalai gajah. Pasien mengerang kesakitan, mendesaknya untuk segera melakukan prosedur. Frasa, belalai gajah, bergema di pikirannya, mengirimkan gelombang panik lain. Akhirnya ia menguasai diri dan mengumumkan prosedur selesai. Intern menjelaskan bahwa kateterisasi lebih sederhana daripada pengambilan darah arteri. Ia memperingatkan bahwa gel pelumas akan terasa agak dingin. Saat mulai mengoleskannya, sang idola mengerang kesakitan dan tidak nyaman sementara ia melanjutkan. Wanita muda itu menyadari ada yang salah. Kateter tidak maju dengan lancar. Ia bertanya-tanya apakah ia menggunakan terlalu banyak gel karena tangan bersarungnya terasa licin. Dengan dorongan terakhir, ia memaksa kateter mencoba menempatkannya. Intern akhirnya berhasil dan menghela napas lega, berpikir bagian tersulit telah lewat. Ia bersiap menekan perutnya untuk memeriksa aliran urin. Tiba-tiba pasien tersentak dan ia dengan tegas menyuruhnya tetap diam. Sang idola berteriak dan meminta maaf berulang kali, mengatakan ia kehilangan kendali. Ia meminta maaf lagi, wajahnya memerah seperti tomat matang karena malu. Wanita muda itu panik saat menyadari apa yang baru saja terjadi dengan pasien selebritinya. Situasi memburuk dan intern berteriak ketakutan, benar-benar kehilangan arah. Sian kita mendengar teriakan itu dan bergegas ke sana bertanya apa yang terjadi di ruangan. Rekannya menceritakan insiden bencana yang melibatkan idola dan kateter yang kini tersangkut. Pemuda itu terpana oleh berita tersebut, sulit mempercayai apa yang didengarnya. Intern lain mencoba menyelesaikan cerita, tetapi terlalu dilanda rasa malu kedua. Sian menghela napas, berpikir ia tidak pernah menyangka akan menyaksikan sesuatu begitu aneh di rumah sakit. Ia marah, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa kehilangan selang selama prosedur itu. Presiden memanggil intern itu ke ruangan lain untuk pembicaraan pribadi. Gadis itu meminta maaf dengan kepala menunduk, sangat malu atas kesalahannya. Dokter menjelaskan bahwa pasien kadang memiliki reaksi fisiologis tak terduga. Ia mengernyit canggung, menambahkan bahwa ia seharusnya siap menghadapi kemungkinan tersebut. Wanita muda itu mengangguk setuju dan meninggalkan ruangan, masih tampak terguncang oleh kejadian itu. Rekannya berkomentar bahwa ia pasti memiliki nasib terburuk di dunia. Ia mengungkapkan bahwa ia datang 1 jam lebih awal, bersemangat membantu, dan akhirnya terjebak dalam kekacauan ini. Sian menyadari dorongannya mungkin secara tidak sengaja mendorongnya ke situasi ini. Ia ngeri memikirkan bahwa upayanya mencegah bencana justru menyebabkan satu. Sang idola kini sedang dioperasi untuk mengeluarkan kateter dari uretranya. Intern merasa buruk bahwa bencana ini harus menimpa seorang selebriti. Ia bertanya apakah rapper itu kemungkinan akan menggugat rumah sakit atas kesalahan medis. Rekannya meragukannya karena itu prosedur sederhana dan idola itu sendiri telah meminta maaf. Ia bercanda bahwa rapper itu mungkin tidak ingin warisannya menjadi insiden kateter. Pemuda itu merasa sedikit lega bahwa gugatan tidak mungkin terjadi, tetapi rasa bersalah tetap ada. Rekan bertangan patah muncul, tertawa dan dengan gembira mengetuk ponselnya. Ia mengumumkan bahwa ia sedang memperbarui grup kelas dengan semua detail menarik tentang bencana kateter. Ponsel Sian mulai bergetar tanpa henti dengan pesan dari teman sekelas. Berita itu telah menyebar seperti api di seluruh universitas, dan semua bergosip tentangnya. Ia merasa seperti orang bodoh karena mencoba membantu, hanya membuat segalanya jauh lebih buruk baginya. Intern itu menyalahkan diri sendiri, yakin bahwa ia tidak pernah ditakdirkan menjadi dokter. Ia menemukannya duduk di tangga dan mencoba menghiburnya atas apa yang terjadi. Ia berkata kepadanya agar tidak menyalahkan diri, bersikeras bahwa itu kesalahan yang bisa terjadi pada siapa saja. Gadis itu menyuruhnya berhenti mengkhawatirkannya dan meminta dibiarkan sendiri. Ia bertekad hanya menyelesaikan magang lalu mencari spesialisasi yang tidak melibatkan kontak pasien. Pemuda itu mencoba mengangkat semangatnya, menyuruhnya belajar dari kejadian itu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia melanjutkan menangis, mengatakan bahwa reputasinya sudah hancur total. Ia memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan keadaan begitu saja dan bertekad untuk mengawasi Hamso Dam dengan ketat. Dengan senyum, ia menawarkan nomor teleponnya, menyuruhnya menelepon kapan saja jika membutuhkan bantuan. Intern itu memerah, bertanya-tanya mengapa ia begitu luar biasa baik kepadanya. Ia berpaling dengan kesal, berpikir dalam hati bahwa jika ia melakukan kesalahan lagi, dialah yang akan menanggung akibatnya. Demi kelangsungan hidupnya sendiri, pemuda itu harus mencegah rekannya menyebabkan bencana lebih lanjut. Di jalan tol,
Sekelompok remaja sedang mengendarai mobil mewah dengan kecepatan tinggi. Mobil hitam itu melaju kencang di aspal basah sementara teman-teman berpesta di dalamnya. Salah satu penumpang berteriak mengalahkan musik, memuji raungan mesin mobil yang luar biasa. Temannya bertanya apakah ia yakin boleh mengambil mobil ayahnya tanpa izin. Gadis di kursi penumpang bertanya apakah sopir itu bahkan punya SIM. Anak laki-laki lain mencibir, mengatakan, tentu saja punya, kelas 1. Mahasiswa kuliah mana yang tidak punya? Salah satu remaja memprovokasi sopir, menyuruhnya menginjak gas dalam-dalam agar mereka merasakan kecepatan sejati mobil itu. Senyum lebar muncul di wajah sopir saat ia menginjak pedal akselerator dengan keras. Mobil mewah itu melaju di jalan tol dengan kecepatan yang sangat sembrono. Sopir itu menyalip secara agresif di antara kendaraan lain, berteriak agar semua minggir dari jalannya. Kembali di rumah sakit, seorang intern menawarkan sekaleng soda kepada residen tahun ketiga. Dokter itu meneguknya, tetapi segera memuntahkannya dengan jijik. Ia meledak marah, menuntut tahu mengapa intern itu membawakan soda pasien kepadanya. Intern itu memandang kaleng soda dengan ngeri, memegang kepalanya dalam panik. Residen itu menunjuknya, memperingatkan bahwa jika UGD dibanjiri hari ini, itu salahnya. Nada dering telepon pusat medis yang tajam memecah suasana tegang. Seorang perawat mengangkatnya, memperkenalkan diri sebagai staf rumah sakit. Saat mendengar laporan kecelakaan lalu lintas, wajahnya menjadi pucat. Residen dan para intern mengerumuni untuk mendengar detail telepon itu. Dokter itu merebut telepon sambil bertanya jumlah pasien dan kondisi mereka. Ekspresinya menjadi muram dan tegang saat mendengar informasi dari ujung sana. Perawat menyampaikan bahwa total 7 korban sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Telepon mulai berdering tanpa henti saat seluruh departemen gawat darurat beralih ke kewaspadaan tinggi. Para intern bersiap menghadapi gelombangan pasien luka kritis. Sian kita menyaksikan situasi itu dengan ekspresi sangat khawatir. Kaleng soda yang dibawa intern itu terlupakan di meja terdekat. Di jalan tol, hujan deras mengguyur lokasi kehancuran dengan mobil-mobil ringsek berserakan di aspal. Di dalam mobil mewah, gadis itu berteriak kepada sopir agar lebih hati-hati. Pemuda itu hanya mendorong mobil lebih kencang, mengabaikan permohonan putus asa temannya. Gadis itu menjerit ketakutan, menyadari mereka melaju ke arah lalu lintas berlawanan. Sopir itu tertawa gila, melanjutkan jeride berbahayanya di tengah hujan deras. Ia menginjak gas dalam-dalam, berteriak agar semua minggir dalam aksi kegilaan terakhir. Tiba-tiba sebuah truk besar muncul di depan mobil mereka dengan kecepatan tinggi. Teman-teman berteriak ketakutan saat melihat truk itu mendekat. Sopir truk berusaha menghindar dengan panik, tetapi sudah terlambat untuk menghindari tabrakan. Benturan itu dahsyat, membuat mobil mewah terlempar ke pinggir jalan. Truk itu terguling, memicu kecelakaan beruntun besar dengan mobil-mobil di belakangnya. Pemandangan itu penuh kehancuran total dengan kendaraan remuk dan puing berserakan di mana-mana. Mobil mewah itu terlempar miring, jungkir balik berkali-kali sebelum berhenti. Sebuah mobil merah juga jungkir, mendarat terbalik di aspal licin. Kendaraan hitam itu remuk total, menghantam pembatas beton jalan tol. Sopir tersandung keluar dari mobil, linglung, memegang kepalanya yang sakit. Teman-temannya keluar dari reruntuhan dalam keadaan syok, mengeluh nyeri di sana-sini. Salah satunya berkata mereka selamat hanya berkat fitur keselamatan canggih mobil itu. Gadis itu menarik perhatian temannya, menunjuk dengan tangan gemetar ke pemandangan di sekitar mereka. Jalan tol itu menjadi zona bencana dengan mobil-mobil hancur dan orang-orang menangis minta tolong. Satu mobil benar-benar ringsek total, roda menunjuk ke langit, reruntuhan yang remuk. Sebuah lengan terlihat dari bawah mobil merah yang terguling. Beratnya perbuatan mereka menyadarkan para remaja itu, dan mereka panik total. Mereka panik bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sekarang, menghadapi bencana yang mereka sebabkan. Salah satu teman bertanya kepada sopir apa langkah selanjutnya. Pemuda itu menatap mobil ringsek, mengeluh bahwa ayahnya akan membunuhnya. Suara sirena ambulans yang mendekat mulai memecah udara. Sebuah botol minuman keras kosong tergeletak di tanah basah dekat mobil yang kecelakaan. Kembali di rumah sakit Yanguk, tim medis berkumpul untuk menerima korban yang datang. Kepala residen menggerutu tentang anak muda yang kehilangan nyawa karena kecerobohan. Ia bertanya jumlah pasien, dan residen mengonfirmasi total 7 yang diharapkan. Sian khawatir bahwa dengan begitu banyak pasien kritis, potensi kesalahan medis sangat tinggi. Rekan yang lebih tua, bagaimanapun, melihat situasi itu sebagai kesempatan belajar berharga. Intern Hamso Dam tampak sangat cemas dengan kedatangan korban kecelakaan. Sian bertanya tentang rekan mereka yang tangannya patah dan intern lain mengatakan ia sedang sibuk. Ia lega karena tidak perlu khawatir satu variabel lagi saat ini. Para dokter berbaris di pintu masuk gawat darurat siap menerima korban. Para medis bergegas masuk dengan pasien pertama dari kecelakaan di atas tandu darurat.
Kepala residen terkejut melihat 4 korban tambahan dibawa masuk. Seorang perawat melaporkan bahwa sudah ada lebih dari 10 pasien menunggu perawatan di UGD. Residen memerintahkan para intern mengikutinya dan membantu mengelola kekacauan. Ia bertanya kepada para medis tentang kondisi pasien dan mereka menyampaikan tingkat triase. Dokter itu memerintahkan memindahkan semua pasien level 1 langsung ke ruang resusitasi. Pasien ditriase dalam skala 1 hingga 5 berdasarkan tingkat keparahan kondisi. Level 3 hingga 5 mewakili kasus ringan hingga sedang dengan nyeri dan luka yang tidak mengancam jiwa. Tiba-tiba seorang pasien level 1 didorong masuk dan kepala residen menjadi sangat gelisah. Pasien itu tidak sadar dan dalam syok, membutuhkan intervensi penyelamatan nyawa segera. Para intern terkejut dengan kondisi parah pasien di atas tandu. Residen memerintahkan membawa korban ke ruang resusitasi tanpa penundaan. Tanda merah di atas pintu ruang resusitasi menyala seperti sinyal darurat. Dokter bertanya status pasien dan para medis memberikan laporan singkat. Wanita muda itu telah kehilangan banyak darah dan sudah mengantuk saat tiba. Tim medis segera mulai mengukur tekanan darah pasien. Oximeter dipasang di jarinya untuk memantau kadar oksigen darah. Residen memerintahkan tim mempersiapkan intubasi segera. Ia menugaskan Xian dan rekannya wanita mencari sumber perdarahan. Intern itu tahu bahwa oksigen dan darah adalah 2 faktor paling krusial bagi kelangsungan hidup korban. Setiap menit keterlambatan mencapai hemostasis mengurangi peluang hidup pasien sebesar 3%. Pasien itu berlumur darah sehingga sulit bagi para intern untuk segera menemukan luka. Residen dengan tidak sabar bertanya apakah mereka sudah menemukan sesuatu dan pemuda itu mengatakan masih mencari. Tekanan intens situasi membuat sulit berpikir jernih dan bertindak presisi. Rekannya Hamso dan menemukan luka dan segera memanggil tim. Darah menyembur dari laserasi dalam di lengan kiri pasien. Dokter memerintahkan mereka menekan langsung dan menghentikan perdarahan segera. Xian sekali lagi terkejut dengan kompetensi dan pemikiran cepat rekannya. Kepala residen memeriksa pupil pasien dan mencatat bahwa mereka masih bereaksi. Residen menggunakan USG portable untuk memindai torso korban mencari luka dalam. Pemindaian tidak menunjukkan kelainan internal atau tanda akumulasi cairan. Residen segera memanggil hasil tes gas darah arteri. Rekan yang lebih tua menjadi panik di bawah tekanan dokter yang intens. Xian bisa melihat bahwa intern senior itu panik total di bawah stres. Dokter itu menyikutnya ke samping, menyatakan ia akan melakukan prosedur sendiri. Ia menyerahkan sampel darah kepada intern dan menyuruhnya segera membawanya ke mesin lab. Intern yang panik itu tergelincir dan jarum suntik berisi darah terlepas dari genggamannya. Saat jarum suntik jatuh ke lantai, intern itu melakukan lompatan putus asa untuk menangkapnya. Ia berhasil merebut tabung itu hanya beberapa inci sebelum pecah di lantai rumah sakit. Residen berteriak kepada intern itu, menyuruhnya segera menguasai diri. Xian menyadari situasi sangat kritis. Rekannya benar-benar kewalahan. Intern yang panik itu memohon bantuan dan menyerahkan jarum suntik kepada Xian kita. Rekan senior itu berbakat tetapi runtuh total di bawah tekanan dalam krisis. Xian menawarkan diri menjalankan tes itu, menyuruh rekannya memantau pasien. Ia tahu ia tidak boleh melakukan kesalahan dan memutuskan menanganinya sendiri. Pemuda itu menyampaikan hasil kepada kepala residen, yang segera memindainya. Wajah dokter itu menjadi gelap saat membaca angka-angka mengkhawatirkan di cetakan itu. Kadar hemoglobin sangat rendah, mengonfirmasi perdarahan mayor. Xian mendekati dokter senior, menyatakan keyakinannya bahwa pasien mengalami perdarahan internal. Ketiganya berdiri muram di depan pintu masuk ruang resusitasi. Residen menyadari pasti ada sumber perdarahan kedua yang tidak terlihat. Perdarahan internal berbahaya karena tidak terlihat mata telanjang. Jika perdarahan terjadi di organ vital, nyawa pasien dalam bahaya langsung. Wanita muda itu tetap tidak responsif di atas tandu dengan penyangga leher dan masker oksigen. Nyawa korban bergantung tipis karena perdarahan internal. Kepala residen segera memerintahkan lebih banyak plasma dan beberapa unit sel darah merah Pak. Unit X-ray portable tiba dan residen menuntut segera melakukan pemindaian. Teknisi memposisikan mesin, memerintahkan semua mundur dari pasien. Dokter itu berteriak agar segera mengambil gambar, mengatakan pasien sedang memudar cepat di atas tandu. Xian sadar bahwa paparan radiasi X-ray memiliki risiko bawaan. Residen memperhatikan bahwa intern muda itu masih berdiri di ruang resusitasi. Dokter bertanya mengapa ia tidak keluar, dan intern menjawab bahwa ia baik-baik saja. Ia bercanda bahwa paparan radiasi lebih banyak didapat saat naik pesawat daripada satu X-ray saja. Dokter itu terkekeh, menyebutnya analogi pintar meski salah. Pemuda itu tetap fokus, bertekad menghemat setiap tetes darah terakhir di tubuh pasien. Ia benar-benar terkonsentrasi total, seluruh dirinya berdedikasi menyelamatkan nyawa korban. Residen mengamatinya dalam diam sejenak sebelum kembali bekerja. Mesin X-ray bekerja, mengambil gambar yang diperlukan.
Teknisi mengumumkan pemindaian selesai dan menampilkannya di monitor digital. Kepala residen menganalisis gambar itu, ekspresinya penuh keterkejutan. Ia menunjuk layar, menyatakan sumber perdarahan adalah pelvis. Gambar X-ray jelas menunjukkan fraktur parah pada tulang pelvis pasien. Kepala residen segera memerintahkan pelvic binder dan konsultasi dengan ortopedi. Binder itu segera dipasang di sekitar pasien untuk menekan fraktur dan menghentikan perdarahan. Alat itu dikencangkan kuat untuk menstabilkan pelvis korban yang remuk. Kantong 4 darah dan saline digantung untuk mengganti volume cairan yang hilang dengan cepat. Residen memantau monitor sambil bersorak saat tekanan darah pasien mulai naik. Tanda vital pasien perlahan mulai stabil di atas tandu. Residen melaporkan bahwa tekanan, denyut, dan saturasi oksigen telah kembali ke rentang normal. Kepala bertanya tentang tingkat kesadarannya, tetapi ia tetap tidak responsif. Intern muda itu mendekat ke pasien, memeriksa tanda-tandanya sendiri. Ia memperhatikan pernapasannya dengan saksama, mencari tanda reaksi apapun. Seketika mata pasien berkedip terbuka di ruang resusitasi. Intern itu memberitahu tim bahwa korban tampak mulai sadar kembali. Kepala residen menghela napas lega panjang, tahu bahwa mereka telah melewati bagian terburuk. Ia memerintahkan CT scan seluruh tubuh dan melanjutkan transfusi. Profesor mengumumkan bahwa ia akan memeriksa pasien yang kurang kritis dan keluar dari ruangan. Xian menghela napas lega, bersyukur bahwa tidak ada kesalahan medis besar yang terjadi. Ia memikirkan rekannya yang panik dan bagaimana satu kesalahan kecil saja bisa menjadi bencana. Tiba-tiba matanya melebar karena syok saat ia tersadar akan hal krusial. Ia ingat masih ada 10 pasien lagi dari kecelakaan yang perlu ditangani. Pemuda itu tahu ia tidak boleh lengah sampai malam panjang itu berakhir. Ruang gawat darurat penuh kekacauan dengan pasien menangis kesakitan dari setiap sudut. Dokter dari spesialisasi lain turun membantu, tetapi departemen tetap penuh sesak. Kedatangan keluarga yang khawatir mengubah halaman yang sudah kacau menjadi rumah gila. Ia dan rekannya wanita sedang merawat pasien dengan perban melilit kepala. Ia berkomentar bahwa hari itu benar-benar legendaris, tersibuk yang pernah ia alami. Intern itu setuju, mengatakan adrenalin konstan membuatnya tetap terjaga. Ia mengakui bahwa melihat orang dengan luka sangat parah membuat keluhan pribadinya terasa sepele. Rekannya memuji karena tetap tenang dan menjadi yang pertama menemukan luka pasien. Wanita muda itu berterima kasih, menambahkan bahwa kata-kata penyemangatnya benar-benar membantu. Ia tersenyum, bertanya apakah ia masih membenci berhadapan dengan pasien seperti sebelumnya. Ia menjawab bahwa ia masih membenci dan situasi berisiko tinggi tetap menakutkan, tetapi dengan senyum kecil, ia menambahkan bahwa ia harus melakukan apa yang perlu dilakukan. Ia merasa lega, berpikir bahwa ia tidak perlu khawatir tentangnya selama sisa shift. Tiba-tiba suara marah seorang pria memecah kebisingan, menuntut tahu siapa yang bertanggung jawab. Sepasang suami istri yang marah mendekati pos perawat, menuntut bertemu kepala departemen. Seorang perawat mencoba menengahi, dengan tenang bertanya apa masalahnya. Pria itu menuduh staf medis lalai dan gagal melakukan tugas mereka. Ia menunjuk anaknya di atas tandu, berteriak mengapa belum ditangani. Rekan senior berbisik bahwa anak itu adalah pelajar yang menyebabkan kecelakaan besar. Xian menyadari bahwa pria itu adalah ayah sopir dan jijik dengan keberaniannya yang tidak tahu malu. Pasangan itu mengancam akan menggugat seluruh tim medis jika kepala tidak segera muncul. Perawat mencoba beralasan, tetapi ayah itu bersikeras bahwa anak kesayangannya sedang kesakitan. Ibu anak itu semakin marah saat tahu ada pasien lebih darurat di depan mereka. Ia berdebat bahwa seharusnya tidak masalah ditangani sekarang atau nanti. Pria itu kehilangan kesabaran dan mendorong perawat dengan kasar di koridor. Xian berteriak memanggil keamanan untuk meredakan situasi yang mudah meledak, tetapi rekannya Hamso Dam maju ke depan, memerintahkan pria itu berhenti membuat keributan. Pemuda itu terkejut dengan ekspresi kemarahan murni di wajah rekannya. Ia belum pernah melihatnya begitu marah dan khawatir tentang apa yang mungkin dilakukannya. Ia takut kemarahan Hamso Dam, begitu dilepaskan, akan meledak kapan saja. Pria itu menunjuknya, dengan sombong bertanya siapa yang ia kira dirinya. Gadis itu membalas bahwa anaknya bukan satu-satunya anak kesayangan di rumah sakit ini. Ia menunjuk pasien lain, menjelaskan bahwa salah satunya hampir kehabisan darah. Dengan kemarahan yang benar, ia menuduhnya sebagai penyebab kekacauan di UGD. Pasangan itu terdiam, benar-benar terkejut dengan konfrontasi sengit intern itu. Ia memberitahu bahwa anak mereka akan diperiksa saat gilirannya dan menyuruh mereka menunggu. Ayah anak itu menggeram marah atas ketidaksopanan dokter muda itu. Ibu itu mengangkat tangan, bersiap memukul intern yang berani melawannya. Xian berteriak, takut rekannya akan diserang, tetapi intern itu mengutip pasal 12 Undang-Undang Layanan Medis Darurat. Ia memperingatkan bahwa siapa saja yang menghalangi layanan medis bisa dipenjara hingga 5 tahun.
Pasangan itu terpana dengan keberanian dokter muda itu dan mundur selangkah ragu. Mereka tidak percaya seorang intern berani mengancam orang tua pasien. Ibu anak itu mengancam akan mengajukan keluhan resmi terhadapnya ke administrasi rumah sakit. Gadis itu menatapnya tanpa gentar dan menyuruhnya silakan saja. Kemudian ia memperkenalkan diri dengan tenang sempurna. Ham Sodam, intern di rumah sakit universitas ini. Pasangan itu benar-benar lumpuh oleh keyakinan tak tergoyahkan dokter muda itu. Pria itu mendidih marah, bersumpah tidak akan membiarkan ia lolos dari penghinaan ini. Gadis itu mendorongnya mengajukan keluhan, menyuruhnya jangan biarkan ia lolos dari hukuman. Kemudian ia mengusir mereka, menyuruh menunggu giliran karena mereka mengganggu perawatan pasien. Ia sangat terkesan dengan tindakan rekannya, menemukan keberaniannya menyegarkan. Ia bertanya apakah ia akan baik-baik saja, tetapi ia hanya mengangkat bahu, mengatakan ia tidak peduli dengan keluhan. Intern itu membawa diri dengan martabat bangsawan sejati, membuatnya benar-benar kagum.